Pasti nggak ada yang bisa ngebantah, soalnya tertulis di dalam Bibalnya juga kan ya. Yesus itu berserah diri kepada Allah Bapa. Berserah diri. Yesus berdoa. Yesus melakukan hukum Taurat seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, orang-orang Yahudi. Sok mau apa lagi? Yesusnya mengikuti hukum Taurat, mengikuti apa yang diajarkan Musa. Aliteng mengikuti hukum apa? Hukum Roma, guys. Hukum Roma yang mereka ikutin. Arom lagi lab. Udah mulai buka komal tuh Arom. Numpang pansos saja Arom itu Iya, di komal. pansos saja di Muslim. Tolong ceritakan berdirinya api. Panjang kali lebar. Api itu untuk mempersatukan para apologet Islam. Supaya ada yang mewadahi itu sebuah organisasi yang berkekuatan hukum. Jadi itu syah didirikan ya. Berbadan hukum itu api, kawan-kawan. Itu api apologet Islam Indonesia itu berdiri. Awal mula pembentukannya itu di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbadan hukum. Jadi itu syah secara hukumnya. Mana Kristen nak yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dikencengin tab-tab layarnya ya teman-teman ya. Ayo teman-teman, sahabat-sahabat Kristen yang mau diskusi naik yuk ke atas yuk. Tapi yang ini ya diskusinya yang tertib ya, yang sopan, jangan ada hujat-hujatan ya. Betul nggak Mbak Hesti sudah dikeluarkan dari api? Gimana jawabnya ya Kang? Ayo teman-teman di tab-tab layar ya, tab-tab layar posting ulang, di share-share ke oten-oten ya, nggak perlu dijawab yang nggak karuan lah. Cari tahu sendiri ya Mbak Nina. Kalau menurut pengakuannya iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Susi. Pengakuan beliau sendiri. Gak usah dijawab. Oke, gak usah dijawab. Nggak usah dijawab tapi dijawab dulu. Kan diminta pendapat dari api. Tapi yang saya sampaikan ya jawaban dari Bunda Hesti sendiri. Tapi tetap beliau di barisan apologet. Mungkin dia belum tidak lagi. Ayo di share-share ke oten-oten ya teman-teman ya, di gaspol di share-share ke oten-oten. Yuk, yang Kristen silakan naik ya, terutama buat para pendeta, pastor atau biarawati yang sedikit bohai silakan naik. Yuk. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap netizen yang baik hati, pandai menabung. Masya Allah ada gurunda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya aku tuh apa adanya teman-teman. Apapun yang ada di meja makan itu aku syukuri ya. Ada ayam, ada garam dengan jeruk nipis, sambal cabai rawit, ayam Gurunda bakar lagi tapi ya. makan. Gurunda lagi makan dulu sebentar. Saya ketinggalan berita ada apa? Oh, nggak ada apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Ustadz Tata dan Ustadz Miftah? Di rumahnya Mbak Humaira.
Apa perlu dipanggilin, kita telepon? Milad api di mana Kang? Insya Allah di mana ya? Tahun depan Makassar. Amin. Kalau di Makassar itu mantap di tempat wisatanya Gurunda. Udah selesai Gurunda makannya? Ya, Masya Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sembari kita menunggu saudara-saudara kita non-muslim, kita mencoba menarasikan terkait dengan kurban di dalam ajaran agama Islam yang berupa hewan sebagai ritual atau upacara ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wabashiril mukhbitin. Bagi setiap umat telah aku syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan kepada mereka. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka berserah dirilah kepadanya. Sampaikanlah wahai Nabiku Muhammad kepada seluruh manusia kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat kepada Allah. Allah kemudian menyatakan, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimi shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, sabar atas apa yang menimpa mereka, tekun di dalam melaksanakan salat dan mengimpakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Inti dari materi ini adalah layyanala Allah luhumuha. Jadi Allah mengatakan daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Layyanalallah lahumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Nah tuh jelas tuh ayatnya seperti itu. Daging yang kau kurbankan dari binatang yang engkau sembeli untuk Allah itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikianlah kata Allah, Allah menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Sesungguhnya kata Allah, innallaha yudafi'u anil ladina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat khianat, lagi kafir atau sangat kufur. Inilah sahabat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa di dalam kaidah Islam dan umat terdahulu yang diajarkan dan mengajarkan materi-materi dari para nabi, mereka diajarkan untuk berkurban kepada pencipta langit dan bumi. Kurbannya itu terbuat dari binatang, berasal dari binatang, kambing, domba, sapi, lembu, dan seterusnya. Ada hal menarik ketika dikatakan di dalam materi perbandingan agama. Contoh ketika kita lihat di Ibrani 10 nomor 14, sebab oleh satu korban
sebab oleh satu korban saja maka dia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi di situ dikatakan, jadi dengan satu kurban Kristus menyempurnakan orang-orang yang sudah dibersihkan dari dosa. Yang kita tangkap dari dalil ini adalah dalam kaidah agama saudara kita Kristiani, Yesus itu adalah korban sebagai penebus dosa yang sempurna bagi saudara-saudara kita Kristiani. Namun ada yang mengganjal. Ada hal yang menarik bagi saya pribadi yang saya penasaran terhadap hal ini. Ketika Yesus itu menjadi korban di atas tiang salib, menurut penulis Ibrani, Yesus itu adalah korban yang sempurna yang tak bercacat. Sekali lagi, ini menggelitik dan sangat-sangat menantang untuk dikaji. Betulkah Yesus itu adalah korban yang sempurna? Karena saya menemukan data saudara-saudara sekalian, saudaraku yang Islam dan juga saudara saya yang non-Muslim, yang Kristiani. Mungkin saudara tidak sering mendengarkan data itu. Tapi kami sebagai penggiat apologet Islam, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pembawa petunjuk, itu menemukan sebuah data di dalam Bible, lagi-lagi surat Paulus. Apa kata Paulus? Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ini saya belum paham ini. Di situ Paulus mengatakan bahwa penderitaan Paulus adalah menggenapkan dalam dagingnya apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Jadi maksudnya, kalau saya nih yang memaknai, yang mengartikan atau menjelaskan isi daripada data yang saya temukan ini, bahwa Paulus ini sebagai penyempurna penderitaan Yesus, dia menggenapkan dalam dagingnya apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Berarti penyaliban terhadap Yesus ini belum sempurna. Harus ada Paulus yang juga ikut-ikutan menjadi orang yang menderita dan menggenapkan dalam dagingnya yang kurang pada penderitaan Kristus. Ini kita butuh penjelasan dari pakar Bible supaya bisa menjelaskan kepada kita kenapa Paulus mengatakan penderitaan Yesus itu masih kurang, sehingga dibutuhkan Paulus sebagai korban untuk menggenapi penderitaan Paulus di atas salib ini. Nah, ini mungkin Akang bisa mengajak teman-teman yang punya ilmu, bukan cuma modal ngeyel, tapi betul-betul mendalami Bible. Karena data ini harus betul-betul dijelaskan ke kita dengan ilmu. Kenapa Paulus mengatakan penderitaan Yesus itu masih kurang? Maka dibutuhkan pengorbanan Paulus sebagai penggenapan penderitaan. Silakan Kang, mungkin bisa dicerna oleh saudara-saudara kita non-Muslim untuk supaya bisa menjelaskan. Ya, silakan. Iya, kita sapa gitaris Kristen Muslim, saudara. Muslim. Apa yang disampaikan, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya yang disampaikan ya? Salam aja buat Bang Suma ini. Ustadz Suma. Iya. Itulah. Salam kembali. Ya, salam kembali buat Bunda Rahma, teman-teman Ya, Bang. Apologet. Makasih Bang, makasih.
Ayo teman-teman. Masya Allah ya. Ayo. Mana ini Goronda? Oten pada termehek-mehek sudah Oten. Di dalam data juga yang ada ya teman-teman sekalian. Kalau kita kan jelas tadi pasal lirabbika wanhar kan gitu ya. Berkurbanlah, kurban yang diperintahkan kepada kita itu binatang kan, hewan ya, sebagai mediasi atau perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Saya nemukan data juga di dalam Galatia 2 ya, nomor 19 dan seterusnya. Di situ Paulus mengatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Jadi dia juga mati, bukan cuma Yesus yang mati untuk hukum Taurat. Jadi kalau dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah, Paulus juga mengaku mati untuk hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Tuhan. Aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Nah, ini menguatkan data yang saya temukan. Ternyata Paulus mengaku dia juga telah disalibkan bersama dengan Kristus, dan dia juga mati untuk hukum Taurat. Dan lagi-lagi dia mengatakan dagingku adalah penyempurna dari kekurangan penderitaan Yesus di atas tiang salib. Ini semakin hari semakin aneh aja bagi saya Muslim, tetapi mungkin bagi saudara kita Kristen itu adalah hal biasa. Oleh karena itu kita menunggu adakah pakar yang bisa menjelaskan ini. Kita tunggu teman-teman kita, karena ada 3. Yang pertama adalah dikutuk mati demi untuk menebus saudara-saudara Kristen dari kutuk hukum Torah. Yang kedua, dia kemudian disalibkan bersama dengan Kristus. Lalu yang kemudian Paulus juga mengatakan kalau dia adalah penggenapan dari kurangnya penderitaan Yesus di atas tiang salib. Berarti sebenarnya yang menyempurnakan penebusan dosa itu bukan Yesusnya, tapi Paulusnya. Itu menurut yang saya temukan di data Kolose 2 tadi. Kolose 1 tadi. Silakan. Akang ini komalnya kenapa agak lambat ininya? Nggak tahu. Dibatasi ya? Nggak ada pembatasan, cuma emang nggak tahu ini oten-oten ini makin kesini makin punah, makin nggak ada. Pembatasan ada satu sih, cuma itu tadi nggak masalah dengan ini, cuma aneh aja ini. Oten-oten yang ngumpet. Ini kita undang-undang oten. Ya, karena ini dia teman kita Kristiani kan memiliki amanat agung. Tapi ketika kita diajak menjadi Kristiani, makin kesini kita belajar. Sama seperti ketika kita ingin memperkuat iman Islam kan, semakin kesini semakin kita mendalami Quran. Oleh karena itu, ya kita memperdalam Quran demi untuk supaya kita paham Al-Quran, agar kita bisa benar-benar memahami Al-Quran itu yang datang mengabarkan keislaman adalah benar-benar sahih, valid, berdasarkan dengan apa yang diwahyukan, apa yang ada di dalam akal kita. Nah, kita diajak untuk menjadi pengikut Kristus, maka kita harus mempelajari apa yang ada di dalam Bible ini, sehingga kita harus menjadi pengikut Kristus. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Jadi diminta untuk menjadikan kita ini juga sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu kita belajar. Sebelum kita mendaftar jadi pengikut, kita belajar dulu nih, ini apa ini. Nah, ternyata saya menemukan data itu di dalam Kolose 1, bagaimana Paulus ini mengatakan kalau dirinya adalah penggenapan dari penderitaan Yesus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu,
dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Begitu saudara-saudaraku, silakan. Kita Samawa. Assalamualaikum. Salam. Saudara semua. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat selalu Bang Ozuma akan. Makasih Bang, makasih. Bang. Berapa? Saya bikin anu apa tadi? Screenshot Kang. Anu Bang apa? Bos, screenshot Gak silahkan apa-apa Bang. Bang, silakan. Ya. Iya. Masya Allah. Ya Kang ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Penggemar tak banyaknya Gurunda. Ntar Jadi belum ya. Jadi kalau ada data juga Gurunda Sudah. bunyinya gini. Sudah. Makasih Bang. kita. Assalamualaikum. Ya Udah sama-sama. ya. Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Nah, kalau kita lihat juga Gurunda, ada juga kata-kata Paulus tuh. Akulah Bapa di dalam Yesus, di dalam Yesus Kristus, dalam Kristus. Nah, sementara kata Yesus tidak ada Bapa di bumi, hanya satu Bapa, yaitu Allah di surga. Paulus ngaku dia Bapa di dalam Yesus, mungkin itu ya Gurunda, sehingga Kristus Itu ini. iya bisa jadi. Ada juga data yang menarik. Pertama, ini ada tiga nih, ada tiga kerangka atau tiga rangkaian. Yang pertama adalah, tolong dicatat, waspadalah kepada Kristus palsu. Betul ya Bun? Iya betul. Ada. Terus kemudian Paulus berkata di dalam Galatia 2:20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi yang pertama, Kristus palsu kata Yesus harus diwaspadai. Yang kedua, Paulus mengaku ada Kristus di dalam dirinya. Apa rangkaian ketiganya? 2 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Pertanyaannya, tiga rangkaian ini ketika Yesusnya mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu, dan Paulus mengaku di dalamnya ada Kristus palsu di dalam tubuhnya. Di dalam tubuhnya ada Kristus. Lalu Paulus juga mengatakan dalam tubuhnya ada iblis. Apakah iblis dan Kristus serumah di dalam daging Paulus? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi saudara-saudara Kristen. Di dalam tubuh Paulus ada Kristus, di dalam tubuh Paulus ada iblis, dan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Apakah boleh disimpulkan bahwa yang ada di dalam tubuh Paulus ini adalah Kristus palsu yang adalah iblis? Hanya Allah yang tahu kebenarannya, dan orang-orang Kristen yang bisa menjelaskan kepada kita. Kristus yang ada di dalam Yesus, di Paulus ini, itu Kristus asli apa palsu? Karena Paulus mengatakan ada iblis di dalam dagingnya. Nah, sudah bisa terjawab nggak kira-kira? Ya, yang menggocoh ya. Ya, sudah bisa terjawab nggak? Ya. Ya, ini kalau Berarti dia yang bilang ada di dalam tubuh Paulus yang adalah Kristus ini apa? Kristus palsu. Pasti. Mungkin. Kita tidak memutuskan mutlak begitu. Kita membutuhkan seorang akademisi atau lulusan STT yang bisa menjelaskan kepada kita umat Islam ini. Kenapa kita minta penjelasan? Kenapa kita tidak minta penjelasan kitab Weda atau kitab-kitab Hindu Buddha? Karena mereka punya kitab tidak diajarkan untuk diberitakan kepada seluruh makhluk, dan tidak ada ajakan untuk menjadi pengikut Siddhartha Gautama atau Krishna. Berbeda dengan Kristus, itu minta kepada pengikutnya agar menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Sehingga kita minta untuk mereka jelaskan sebenarnya Kristus yang ada di dalam tubuh Paulus ini itu
apakah iblis yang Paulus maksud di dalam 2 Korintus 12 nomor 7 atau gimana? Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Matius 24 nomor 24. Karena Kristus palsu ini menyesatkan banyak orang. Nah, muncul pertanyaan, Kristus apa yang ada di dalam tubuh Paulus? Sedangkan Paulus mengatakan iblis ada di dalam tubuhku untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, ini pertanyaan yang mungkin sekelas Esra Soru atau pendeta-pendeta yang lidahnya lincah untuk bisa menjawab ala kadarnya apa adanya dengan kata-kata yang ya bagus didengar kuping. Silakan, mungkin ada yang ingin naik, waktu dan tempat silakan Mi. Ya teman-teman Kristen. Jadi kan pernyataan Paulus ketemu Kristus itu di perjalanan yang melihat cahaya. Iblis pun bisa menyamar menjadi cahaya. Dan semenjak itu kan muncul ajarannya. Muncul ajarannya. Dan ini Gurunda tidak pernah dikonfirmasi oleh keempat penulis selain di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul yang mengisahkan tentang pertemuan Paulus dengan Kristus ini di padang gurun, perjalanan ke Antioquia. Dan Paulus mengatakan itu penglihatan, kemungkinan di perjalanan itulah dia, ini kemungkinan ya. Jadi akan masuk ke ituan ya. Keapaan lah ya, sehingga dipengaruhi Kristus palsu ini ada di dalam dirinya, dan dia maknai tadi sebagai iblis yang menggocoh dia. Mama. Teman-teman, ini udah mulai ada titik terangnya ya teman-teman ya. Kalau temanya ini sesuai nggak Gurunda? Kristen anti hukum Taurat. Bisa jadi, bisa, itu tema lama sebenarnya. Tapi sebaiknya pakai tanda tanya, Bang, karena kita statusnya kajian, bertanya kepada saudara Kristen kita. Judulnya gini, Kristus asli apa palsu di dalam Paulus, tanda tanya gitu. Bawa di Galatia 2:20 ini ada Kristus di dalam dirinya. Ini Sarlumus, Muslim apa Kristen Sarlumus? Muslim Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau sampaikan Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, cuma mau nyapa Bang Zuma. Ya, Bang, salam dari Kalimantan Barat ya Bang Zuma ya. Iya, Masya Allah. Kalimantan Barat. Ya, Kalimantan Barat di Mamuju berarti, Bang. Saya orang Bugis. Bugis Kalimantan Barat. Bukan Mamuju. Bukan Oh, Gurunda. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Garut. Bukan. Kalimantan Barat Bang. Iya. Ya, orang Kalimantan Ya, Barat, orang sudah bilang Mamuju kok. Gimana sih Akang ini? mau bilang ke Bang Zuma. Makasih Bang ya. Saya Majalengka, sekarang Bang, lagi Majalengka, bukan? Bukan. Coba saya sekarang lagi di bukan. Malaysia, kerja di Malaysia. Oh, siap, Masya Allah. Ya. Di mana di Malaysia? Di Johor? Di Sarawak. Oh, di Sarawak. Di Sarawak. Iya Bang, makasih Bang ya. Saya setiap hari kerja itu dengerin Abang, dengerin tayangan ulangnya di YouTube. Dia setiap hari saya dengerin, demi Allah. Terima kasih Bang ya. Dari ini Allahu semua Akbar, belajar, Masya saya Allah. dapat tahu, saya dapat sedikit ilmunya di sini. Banyaklah yang saya dapat dari Abang ini gitu. Makasih banyak Bang ya. Ya. Jadi Bang Sarmulus, kalau nonton YouTube Bang Juma ya di Zulkifli Mbabas Official kan itu ada langganan tuh ya. Diklik langganannya biar algoritmanya naik gitu, biar RPM-nya juga naik. Langganannya diklik Oh iya insya Allah. daripada beli rokok terus. Iya, insya Allah Bang. Soalnya gini, saya itu sambil kerja itu dengarnya di GoTube. Ada itu bukan di YouTube tapi di GoTube. Oh, kalau di GoTube nggak ada iklan Bang, mending di YouTube langsung Bang. Iya, saya itu saya selalu selalu
dengar tayangan ulangnya. Soalnya kalau di YouTube kan ada iklannya, jadi tuh nanti nggak Oh ini. ya Kak, ya abang Sepotong-sepotong. curang kalau nggak nonton iklan nanti nggak ada pendapatan. Ditonton iklannya ya Ya. bang ya, dan langganannya diklik ya bang. Oh Oke. siap siap, insya Allah Oke, pasti bang, siap. pasti. Terima kasih ya bang ya, Bunda Yo Rahma, sama-sama. host Ya, dan Bang. Bang Zuna. Makasih ya, sehat selalu ya buat semua. Ya, sama-sama bang, sama-sama. Terima kasih ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa kita bahas itu? Ini sangat penting ya, karena pengakuan mereka itu pengikut Yesus. Padahal keimanan mereka berdasarkan Bang Haji, Pak Bos, Sukron, Bang Indrawan, Sukron. Landasan keimanan mereka itu ajaran Paulus. Terima kasih Pak Bos. Karena apa kata Paulus? Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Bayangkan, kalau kalian mengimani hukum Torah, ya nggak bisa kalian mengimani sekaligus keimanan kematian Yesus. Tanpa kematian Yesus tidak ada karisteng. Berat kawan. Tapi kematiannya tidak sempurna. Harus disempurnakan oleh Paulus penderitaannya. Jadi korban yang sempurna itu sekaligus sebagai penyempurna menurut data yang tadi kemungkinan adalah Paulus. Makanya kita minta saudara kita Kristiani menjelaskan ini. Apakah betul Paulus ini adalah penyempurna dari korban Paulus? Arti kata bahwa saudara-saudara Kristen yang menebus dosa kalian itu ya Paulus, karena dia adalah korban yang menyempurnakan korban yang sebelumnya. Itu pertanyaan apakah? Karena Paulus pun mengaku dia telah disalibkan bersama Kristus ini, Bunda. Nah, Iya, itu berarti dia. udah sempurna Yang dia. tadi itu loh Bun. Iya betul. Di mana lagi Paulus mengaku disalibkan bersama Yesus? 2:20 Mana tadi? Galatia 2:20 Galatia 2:20 Bunda. Oh iya, bukan 19. Bukan ya? Bukan. Oh gitu. 19 kayaknya Bun. 19 kah? Barangkali. Nah, kita tahu Jipale. Oh iya, 19. Oh iya, cocok. Bunda. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Mama Jadi penggenapan penyaliban itu si Paulus. Iya. Karena jelas di dalam Kolose 1 itu Bun, Kolose 1 nomor 24. Kolose. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Gitu. Kurang ki penderitaannya Kristus Bunda. Harus ki ada yang sempurnakan penderitaannya. Maka hadirlah Bapak kita Paulus untuk menggenapi kekurangan penderitaan Kristus itu. Begitu Bun. Makanya kita minta saudara kita Kristiani menjelaskan, kok bisa kurang penderitaannya? Harus ada yang menyempurnakan, menggenapi gitu loh. Bang Sentral ini katanya hari Senin mau masuk Islam. Bang Sentral naik yuk. Kok sudah tobat berarti Bang. Di jadwal kita wah. Iya, sahadatnya di jadwal nih.
Baru Udah saja ada. bersyahadat 6 orang di Masjid Raya Mujahidin Kalbar. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Bang Senter, Sentral, Ya Ibu, silakan. Mau bersyahadat hari Senin? iya hari Senin. Mending Soalnya Selasa, sini, Bang. Mending Selasa, Bang. Kenapa Ada hal pilih Senin? mungkin yang harus Silakan. mengharuskan Senin. Kok tidak tahu soalnya Pak Imam kan? Pak Imam yang suruh. Pak Imam bilang hari Tapi yang pasti imannya sudah Islam ya Abang ya. iya memang sudah dari 2 tahun lalu ingin. Alhamdulillah. Di sini aja Bang, ada gurunda tuh bisa mensyahadatkan. Baru resminya nanti di masjid kalau mau dapat apa. Ntar Bun, Di sini- mending tanya dulu kenapa mau masuk Islam. Ya boleh. Kenapa Bang? Apa yang mendorong tuh selama 2 tahun Anda belajar tuh apa aja? Silakan Bang. Tidak tahu Bu, soalnya akan kayak terlahir sendiri begitu. Terpanggil, saya rasa terpanggil begitu. Sering dengar diskusi gurunda? Diskusi apa Bu? Ini kayak semacam ini, Anda nyimak-nyimak ini. Udah pernah dengar? Nyimak terus. Oh, alhamdulillah. Jadi apa yang meragukan di agama terdahulu Anda? Memang sudah salah Bu, muter-muter Alkitabnya Bu. Kalau Oh, sudah salah muter-muter. Oke. saya tidak pernah paham dengan Alkitab saya yang saat ini. Dan tidak ada penjelasan yang benar Bu. Oh, tidak ada penjelasan yang benar. Masya Allah. Inilah kalau mereka dapat hidayah ya, akal mereka tuh ya benar berfungsi dengan baik dan benar. Muter-muter katanya Bible gurunda, tidak ada penjelasan yang benar. Masya Allah. Dari Iya, Protestan betul. Katolik, Bang? Protestan. Oh, Protestan. Mantap. Silakan gurunda. Perkuat Ya ininya. kalau memang kita mau menggunakan akal belajar kitab terdahulu yang mana sekarang sisa terjemah, memang tidak bisa. Mau dipaksa seperti apapun tidak akan pernah masuk. Memang tertulis begitu, memang tertulis. Tapi ketika dia diperhadapkan dengan iman kita, bertentangan, tidak bisa masuk, nggak cocok gitu loh. Maka tepatlah metode yang digunakan, cukup mendengar saja, nggak usah kau baca sendiri, nggak usah. Sebab tanpa ada bimbingan roh, kamu tidak akan paham, yang ada pusing. Jadi benarlah itu yang dikatakan bahwasanya lebih baik kau dengar saja, imani saja, daripada kau baca, habis itu kamu praktekkan kemudian dalam hidupmu menggunakan akal, itu tidak akan nyambung. Karena kapan menggunakan akal pasti bingung pasti. Nah, artinya maukah kita beragama sampai mati tanpa mengetahui kebenaran hakiki, kebenaran yang mutlak ada di dalamnya. Makanya kalau kita berdebat itu, ada yang ngotot dulu, berapi-api dulu, berdarah-darah dulu. Ujung-ujungnya apa katanya? Memang itu tertulis di mana? Ternyata dia menantang dalil-dalil yang selama ini dia tidak pernah tahu. Dia tidak ngerti dalil kitab sendiri. Mereka hanya didoktrin di dogma. Begitu disampaikan dalilnya ternyata terbukti ada tertulis sama seperti yang kita uraikan. Mulailah akal-akalan. Kamu tidak ngerti. Kamu harus baca satu perikop. Tidak ada roh di dalam tubuhmu. Tidak mengerti kau karena kau tidak ada bimbingan roh. Kayak gitu. Padahal apa sih susahnya membaca itu? Gak ada susahnya membaca. Lagian terjemahan itu dibuatkan untuk dimengerti. Nah kalau terjemahan lagi masih mau ditafsirkan, masih mau diberikan makna yang jauh dari terjemahan itu sendiri, ya itu namanya sudah penyesatan yang nyata. Jadi wajar ya kalau misalnya saudara-saudara kita yang menggunakan akal lalu membaca kitabnya
jadi bingung. Kok iman saya bertentangan dengan isi kitab? Kitab saya mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Berarti hidup kekal adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Loh, kok ini kita ke tempat kita kok justru menyembah kepada utusan ini? Gimana mau bisa memperoleh hidup kekal? Kalau kita menyembahnya berarti kita tidak mengenalnya. Tanda-tanda orang yang mengenal Tuhan adalah mengikuti segala perintah-perintahnya. 1 Yohanes 2 nomor 3. Nah, sedangkan kalau kita lihat ke gereja, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, ini perintah siapa? Perintah Tuhan, bukan. Nah, berarti kita masuk dalam kategori orang yang tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa Tuhan itu, sampai kita tidak taat perintahnya. Di dalam kitab 1 Yohanes 2 nomor 3, bila kamu mengenal Tuhanmu, tanda-tandanya adalah orang itu melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Nah, itu. Nah, orang Kristen ini, maaf, apakah Tuhan yang disembah memerintahkan ibadah minggu, menyembah Yesus, makan babi, jangan bersunat? Adakah? Enggak ada. Nah, berarti sudah bertentangan dengan dalil. Jadi kalau dikatakan buku itu yang dijadikan sebagai rujukan untuk iman, kelihatannya sulit, tidak akan nyambung. Makanya Barat berbondong-bondong meninggalkan keyakinan mereka yang lama menuju Islam. Begitu dari saya, saudara. Silakan. Ya, Bang Sentral. Iya, Bu. Bang. Ya, silakan dijawab. Halo Bang Sentral. Baik, Bang. Saya mau tanya sedikit. Ya, boleh. Kalau saya masuk Islam, saya masih bisa mengimani Yesus. Yesus itu kan kalau dalam Islam Nabi Isa ya. Ya, iya, justru wajib. Cuma kan kita tidak memakai bahasa Yunani, kita menggunakan bahasa Arab, yaitu Isa. Bukan bahasa Yunani kita pakai. Iya. Jangan diimani yang keluar dari kubur, karena yang keluar dari kubur itu bukan Nabi Isa. Silakan Bang, Center bertanya apa yang ingin kamu ketahui. Silakan. Bang Sentral. Saya mau bertanya tentang Islam ini. Mbak Caca, Assalamualaikum. Bang, silakan. Nanti kalau saya masuk Islam, imam yang kasih masuk Islam saya itu ajar saya ngaji ya, nama sholat. Boleh Bang, Ya, boleh. bisa. Silakan aja. Kalau ada imam yang sudah dipercayakan, ya belajar sama beliau. Yang penting tidak menyusahkan, tidak jauh dari tempat tinggal, dan memang beliau bersedia untuk ngajar. Kalaupun tidak, mungkin bisa lewat sosmed, ada Ustadz Tahta dan juga Ustadz Alif sebagai Ketua Apologet Islam Indonesia. Itu juga adalah merangkap sebagai pembina mu'alaf yang ada di bawah naungan Apologet Islam Indonesia. Begitu Bang. Oh iya. Karena begitu kita mu'alaf, ya memang harus belajar Islam, utamanya sholat, ngaji. Begitu Bang. Jadi selama ini merasa tidak nyaman gitu di agama sebelumnya. Iya. Tidak masuk akal atau gimana? Soalnya saya
baca-baca isko Tuhan saya 2. Bentar ya, saya buka dulu. Ada lagi itu di Wahyu 5 nomor 6 itu bukan 2 itu bang. Ada pitu di situ. Bentar, saya ambil Alkitab dulu. Belakang. Open cam aja bang, sentral. Open cam aja bang. Iya. Bentar saya pakai baju dulu bang. Iya bang. Tapi dia nunggunya hari Senin. Apakah nggak riskan Gurunda kalau dia emang benar-benar niatnya pengen masuk Islam? Terus dia belum mengucapkan syahadat, tapi nauzubillah min dalik, besok lusa di ini sama Allah dipanggil. Apakah dia udah Muslim Gurunda? Sebenarnya kayaknya beliau ini sudah bersyahadat. Apakah saudara Bang Sentral ini yakin tiada Tuhan selain Allah? Yakin? Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah? Iya, utusan Allah Nabi Muhammad. Yakin? Yakin. Anda tahu lafaz syahadat itu, Anda tahu? Lafaz syahadat? Ya, lafaznya, bacaannya, tahu? Belum. Coba. Asyhadu. Hei bang, Ya. Pak Imam bilang kalau saya ucapkan itu berarti saya sudah Islam. Ya, itu dia. Saya belum bersih bang. Maksudnya belum bersih kenapa? Belum disunat juga. Ya, enggak apa-apa. Enggak masalah. Yang penting sudah meyakini tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, itu enggak apa-apa. Itu sudah Islam itu. Tinggal mengikuti syariatnya. Katanya Begitu abangku. saya masih kotor, belum bisa ucapkan itu. Bersihkan diri dulu, baru bisa ucapkan. Oh iya. Itu menurut Pak Imam Iya, yang bilang. penting sudah yakin dalam hati tiada Tuhan selain Allah kan? Iya bang. Alhamdulillah. Polos dia Gurunda. Lolos, bukan polos, lolos. Lalah. Dibuka bang kameranya bang, nggak apa-apa bang, dibuka aja. Saya gedein, dibuka aja bang. Iya. Mau minta bukti kalau belum sunat gitu. Ambil baju dulu, baju. jangan disepil itu mah bahaya. Bentar saya ambil baju dulu, baju. Bajunya. Iya. Ini orang mana bang ini? Zakaria? Di mana itu? Bang Sentral, aslinya orang mana Bang Sentral? Oh lagi pakai baju mungkin. Dia pakai dulu bajunya Bang Sentral. Kata beliau sudah 2 tahun ya Betul. mempelajari Islam ya. Maksudnya sudah 2 tahun jatuh cinta kepada Islam, gitu ya? Iya betul. Kata kawan kita beliau Islam. Dah, kepental dia. Menurut kawan kita beliau Islam. Sesuai dengan PT mungkin yang ada dilihat.
Ya mungkin karena dia udah jatuh cinta kepada Islam sejak 2 tahun, ya mungkin dia nge-up tentang Islam mungkin. Kayaknya sih. Ayo teman-teman muslim, Ya, kita- silakan naik yuk. Kita serahkan kepada Allah aja kan ya. Yang penting niatan kita kan lurus. Kalau ada teman kita yang punya niatan yang lain daripada yang lain, ya itu urusannya dengan Allah kan gitu. Ini oten-oten juga kayaknya udah berserak, kayaknya ini udah OTW 1% nih, udah mulai kapok mereka. Soalnya hampir tiap hari yang mualaf ini, yang syahadat ini. Gitu ya. Iya. Takut syahadat lagi gitu. Takut mereka jadi ikut bersyahadat malah ya. Iya. Tapi bidikan kita ya Gurunda, bidikan kita kan netizen yang di bawah, penonton-penonton Kristen yang di bawah, bukan debater yang di atas. Kalau debater yang di atas, aduh, ngeyelnya udah juara, nggak ada obat itu. Nggak ada obatnya ya. Sama seperti Saudari Karyana. Ya kan ya? Iya, tadi aja berapa kali minta naik saya tolak. Oh, dia minta naik. Dia merasa di atas angin kan, karena dia perempuan. Nah ini Masaha, Kristen anti hukum Taurat. Sisa-sisanya ini tinggal ini sisa-sisanya sama sisa piri. Mama ini. Oke. Silakan, Masaha. Bunda yang maju, Bunda yang maju kalau gitu. Dede kodong. Aku Gimana? mau tanya aja lah, boleh nggak? Boleh, silakan, silakan. Itu nanti kalau di surganya Islam itu masih ada makan, minum, dan kawin mawin kan? Kalau nggak salah ya, aku dengar itu. Iya masih. Nah, di surganya Islam nanti apakah nanti badan manusia akan menua seperti keriput gitu? Enggak. Enggak. Karena Nah. hidup kekal di sana. Oke, hidup kekal. Tidak Nah, menua dia. Nah, itulah Bang, itu Adam sebelum makan buah kuldi juga sama seperti itu. Tidak bisa menua dan tetap bisa makan dan minum. Gitu. Tapi masalahnya Adam itu diciptakan kemudian untuk mengisi bumi, bukan mengisi Gan Eden. Ya betul juga sih, ya itu argumennya bagus. Iya, kalau di Gan Eden, di Jannah, di surga, iya memang, tapi di bumi, dia dicipta untuk di bumi. Artinya dia dimasukkan ke dalam keadaan di mana kadarnya harus digiring kepada ketuaan, ketiadaan. Karena di sini hanya untuk mengambil bekal aja menuju hidup berikutnya. Kamu turun ke bumi memperbanyak amal. Habis itu kamu lanjutkan perjalanan ke tempat kekal. Ya. Begitu. Ya memang asumsinya kalau Adam tidak makan buah kuldi, kemudian Taman Eden menjadi penuh, ya ujungnya juga keluar Taman Eden juga sih, ya betul sih. Itu dia. Ya, pintar juga ini Abu Isa. Mulai pintar gitu. Mudah-mudahan dapat hidayah Masaha. Ayo lanjut. Ya. Bertanya lagi. Ya, udah itu aja Kang Satang. Ya, aku pamit Lah, turun ya. di sorga Kok jangan Kang dulu. Satan? Udah jadi setan Kang Satan. Kalau- Ya. Ih, kabur. Lembut kali cara menghujatnya. Ya, makasih Kang Setan katanya. Dendam dia. Enggak, salah ucap itu, salah ucap.
Salah ucap Dia grogi, dia grogi karena dia mengakui Dia- bahwa Adam dicipta memang untuk mengisi bumi, jadi nggak ada dosa waris. Dia pikir siapa yang dihadapi di atas. Ya Allah. Kan Satan katanya. Jadi kalau kita lihat memang ya, pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus asli, Kristus asli itu, aduh, belak belakang kawan. Matius 5, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Barang siapa menghilangkan salah satu hukum Torah sekalipun yang terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat, apalagi itu ya, tempat terburuk lah. Nah, itu pengajaran Yesus, pengajaran Paulus. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Coba. Ini memang nggak nyambung kawan. Ajaran Paulus ini diinspirasi oleh sibilisis dari yang ada di dalam. Karena kan dia digocok iblis. Di dalam tubuhnya ada iblis menggocoh dia. Apa arti menggocoh? Mempengaruhi dia. Jadilah aku telah disalibkan. Ayo teman-teman, komalnya Akang ini nggak ada oten biar 1 biji. Nah, Tadi Abu Janda. Makasih ya Kang Setan katanya. Aduh. naik Yusuf Alparo naik. Boleh Bang naik. Kalau belum ada oten nih, boleh naiklah bertanya apalah. Mudah-mudahan bisa dijawab. Akang tuh bisa jawab tuh apa aja. Nggak bisa diposting ulang, pantas Akang. Ayo, siapa tadi mau naik? Apa mau mualaf juga? Yusuf Alvaro. Kristen anti hukum Torah. Itu. Bahkan hukum Torah dianggap sampah oleh si Paulus. Zero steam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, salam sama guru dulu, salam sama Gurunda. Assalamualaikum Gurunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, apa kabar? Pak Kiai. Iya, ini gejala-gejala sekarang ini makin parah ini. Ada model-model Arom, ada model-model tadi itu Abu Isa itu kan baru menghujat juga di room Muslim kita yang lain tadi itu. Oh gitu ya. Iya, dari namanya aja Abu Isa. Abu Seolah-olah Janda. Isa punya ayah gitu. Jadi kita aja mau sampaikan ini Bang Zuma. Silakan. Saya kan selalu mengikuti lah model-model oten ini ya, dengan segala modelnya, kelicikannya mereka ini. Ada yang model pura-pura baik segala macam ya. Yang jelas menurut saya ini ya bukan mengajari Gurunda, nggak mungkin saya mengajari. Iya, Sebaiknya gimana? sebaiknya para mujahid-mujahidah kita itu juga selalu menyertakan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya gitu ketika kita membicarakan Nabi Isa, karena rasanya di Al-Quran kan cukup lengkap tuh Gurunda tentang tiga nabi kita itu dalam satu zaman. Siap. Menurut saya, karena kalau ketiganya kita sertakan dalam membicarakan Nabi Isa ini, maka rasanya apa yang ada di Bible itu banyak yang melenceng itu. Misalnya Yohanes katanya membaptis Nabi Isa itu, membaptis Yesus itu
Bahkan dia lebih pantas mengikat tali sepatunya. Emang apa? Mengikat tali sepatunya pun tidak pantas katanya. Mana mungkin Nabi Yahya tidak kenal Nabi Isa alaihissalam? Kan begitu Gurunda. Iya betul. Nah, waktu Dalam surah Maria Maryam ya. waktu Maria datang ke Elizabeth katanya, "Oh, ibu Tuhanku telah datang." Mana mungkin Elizabeth istri Nabi Zakaria tidak kenal Maryam? Maryam dibesarkan oleh mereka. Nah, menurut saya kira-kira itu Gurunda. Perlu juga pemahaman Siap. yang komprehensif terhadap Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dan Ali Imran itu sendiri. Kira-kira tanggapan Gurunda gimana, Gurunda? Iya sih, betul. Iya, benar. Ada bagusnya untuk mengkaji itu sekaligus. Cuman kenapa belum kita lakukan? Ya, untuk membahas kemudian 1+1 aja mereka masih bingung, Abang. Kecuali ada dari kalangan intelektual dari mereka yang betul-betul paham. Ya, seperti misalnya siapa ya? Siapa sih yang kaum intelektual dari mereka ini? Ada nggak sih? Nah, semua botol. Bambang Nursena aja nggak jelas kalau dia ini. Rita Wahyu Iya, itu kali dia. ya, Bro. Tetap Ya, aja Rita nanti aja lah Wahyu. kita coba. Nanti aja kita coba untuk bagaimana menarasikan hal tersebut. Bagus juga sih sebenarnya untuk narasi keislaman. Iya. Caca. Iya Gurunda, soalnya kita kan di bawah itu juga menyimak, kadang yang mengamati. Caca, syukran. Ketika hanya membicarakan Nabi Isa alaihissalam ini seolah-olah beliau waktu itu Nabi sendirian, tidak ada Nabi Zakaria dan Oke. Ada yang hilang rasanya gitu Gurunda. Betul. Sebenarnya Quran sudah cukup lengkap menjelaskan ketiga-tiga nabi itu. Memang Gimana kita kalau Bang, konten sih gimana? bingung juga kita. Ya, Bang, gimana mau membahas itu? Itu seperti yang disampaikan Gurunda. Memahami manusia dengan Tuhan aja mereka nggak bisa pisahkan. Utusan yang mengutus, hamba dengan Khalik itu nggak bisa dia pisahkan. Dia gabungkan. Jadi ya. intinya kita orang Islam udah paham ya. Nabi yang sejaman, Nabi Isa, ya Nabi Yahya, ayahandanya itu Nabi Zakaria. Nah, dan itu ada hubungan keluarga dengan Maryam, Siti Maryam, ibundanya. Iya benar. Dari Bani Lewi. untuk menangani ini ya keagamaan di suku mereka. Makanya Zakaria, ketika Yesus dibilang dari Daud itu dari Yehuda itu pun udah nggak nyambung. Karena Maryam boleh dititipkan di bait Allah itu, di bait Elohim itu, karena dia Lewi. Kalau dia tidak Lewi, dia tidak bisa dititipkan di bait suci gitu loh. Karena hanya orang Lewi lah yang berhak atau yang bertugas untuk di bait suci gitu loh. tapi yang menjadi Kira-kira itu aja Gurunda. Siap. Ya, Bang. Baik, Nah, menjadi saya- catatan penting, Bang. Mohon undur Makasih. diri Gurunda. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telur berwarna-warni. Agak tuh. Telur dah berwarna-warni Gurunda. Telur berwarna-warni, telur belang. Asal bukan telur mau Bang ya, telur belang. Gak ada aja namanya. Bang Arom disolawati sama Kang Lito. Oh. Blokir Arom. Kenapa dia Arom? Jadi begitu teman-teman ya. Jadi yang sering diangkat itu oleh Gurunda, oleh para debater itu konsep ketuhanan mereka. Mereka nggak paham tuh. Itulah menjadi dasar keimanan mereka tuh nggak jelas. Yang diangkat bahas tentang nabi-nabi itu kadang diselip-selipkan juga ya oleh Gurunda.
Ini lucu Gurunda, saya baca komen di bawah Romo Aldo. Mereka nggak tahu ya Romo Aldo itu seorang penghujat ya. Dari zaman Facebook ya Gurunda ya. Itu Iya. penghujat, cuma tipis-tipis dia ngehujatnya. Dia penghujat loh. Makanya Gurunda itu paling gak mau diskusi sama dia itu. Dia mengatakan dewa bulan itu Allah itu dewa bulan. Itu hujatannya. Aku pernah marah kan, aku pernah segrup itu. Kau jangan banyak ngomong di sini di grup. Ayo coba kau diskusi sama Gurunda, Bang Zuma. Iya, kita itu kenal sama mereka itu, aduh dari zaman ke zaman, bukan kemarin sore. Aduh. Ya, sekarang dia buat buku itu Syriak ya. Apa namanya ininya ya, denomnya. Tuhannya Maria. Apa Tuhannya lah? Ya, pada ributlah sesama mereka ya. Intinya gini, kita sebagai umat muslim jangan pernah sedikit pun percaya dengan orang-orang kafir. Intinya itu aja udah. Tapi terserah kalian lah, Iya. kalian yang menilai lah. Pesita. Jangan teman, Aldo itu ya dia mencari pengikut. Kadang nek di Komal Muslim itu mencari pengikut karena dia denomnya itu kitabnya itu dari ini. Tapi dia itu penghujat. Kenapa kadang dinaikkan ya oleh teman-teman? Karena di antara mereka itu sendiri ribut. Pemikiran di kepala mereka itu tentang ketuhanannya itu beda-beda. Tapi untuk percaya kepada kata-katanya jangan. Namanya juga kafir. Kita itu dari zaman ke zaman itu sama mereka itu, aduh, hujatannya itu dengan mulut manisnya itu tuh. Tapi kalau bertemu langsung sama Gurunda kayak apa ya dia? Kayak ayam kena eluk gitu tuh. Jangan sampai kita Iya. ketipu lah sama mereka teman-teman ya. Jangan sampai ketipu. Yang namanya kafir udah kafir. Susah di ininya. Dia tidak pakai kata Allah di Bible-nya. Kenapa? Karena dia bukan karena tahu bahwa Allah itu nama Tuhan orang Islam, bukan karena itu. Karena dia mengatakan bahwa itu dewa bulan. Tuh hujatannya tuh. Maka aku pernah marah sama dia di grup itu. Aku pernah segrup dengan kafir-kafir laknatullah pemakan babi ya. Sini kalau kau berani debat. Jangan kor-kor di grup. Dasar kau kafir. Assalamualaikum Itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Caca. Itu si Monte kemana dia itu? Udah kemana dia si Monte itu yang sering ngutip-ngutip Al-Quran? Yang Itu sopir tadi Bunda tadi tuh Caca naik ke dia. Dia tuh munafiknya kentara sekali ya. di Komal Mbak Caca. Di komalnya dia itu Bunda. Munafiknya itu kentara sekali. Viti Caca ini kan berbicara tentang definisi dari satu kayak definisi Tuhan. Terus Caca sematkan ke sifat Yesus dibandingkan dengan sifat Tuhan gitu kan Bunda. Pokoknya Caca dalam hal ini berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan. Dia komennya itu kayak, ih Anda ini sesat karena Anda ini mencoba untuk memasukkan ajaran Islam di dalam sifat keilahiannya Yesus gitu. Selalu saja diusik. Caca nggak pernah mau peduliin kan. Ini siapa? Tapi Siapa diceritain ini siapa? Aldo ini. Oh Si Aldo Aldo. ini Bunda. Iya. Ya udah Caca tadi terakhir sama apa namanya Viti terakhirnya gitu kan. Viti terakhir Caca dikonter sama dia gitu kan. Udah panas lah Caca. Naik ke room dia. Dasar Anda itu pembohong, munafik, penyesat. Dulu dia bilang begini loh. Manusia itu berasal dari kera. Aku pernah diskusi sama dia kan di Zoom. Jadi aku bilang lah, berarti Tuhanmu manusia itu berasal dari kera. Dia diem. Baru dia yang ya bisa jadi. Kan dia bilang manusia berasal dari kera. Ya, dia ikut teori Darwin kan. Asal manusia itu dari kera. Dia Dia tuh bilang. kelihatan banget pansosnya Jadi aku gitu, bilang, Bunda. berarti Tuhanmu manusia, anak manusia Tuhanmu. Berarti Tuhanmu keturunan kera.
Astagfirullah. Ya. Orang-orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bang. ini Oten ini si pengikut. Selamat siang, saudara. Siang untuk semuanya. Tinggal ini sisa-sisanya ya teman-teman. Silakan Bang pengikut Kristen anti hukum Torah, silakan diskusi dengan guru kami yang santun ya, biar kau nggak diturunkan. Siap. Silakan. Kristen anti hukum Taurat. Saya kira kalau Kristen anti hukum Taurat berarti kita bisa membunuh, berzina, mencuri, ya, mengingini isi orang. Tapi faktanya kan tidak. Sama juga dengan di Islam. Tidak semua Islam itu taat. Demikian juga dalam Kristen. Tidak semua orang Kristen taat. Jadi baik Kristen, baik Islam itu ada yang tidak taat, ada yang taat. Jadi ada juga mungkin ya Kristen yang anti hukum Taurat, tidak menurut. Demikian juga di Islam, ada juga yang anti. Ini Peri, bukan bicara masalah oknum, tapi bicara masalah ajaran, masalah syariat. Ya. Jangan bicara masalah oknum. Ya Bedakan, memang ya. seperti itu. Memang seperti itu. Ada yang menurut, ada yang tidak. Makanya kan Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Itu jelas kan? Berarti ada juga yang Kristen anti hukum Taurat. Kau mengikuti hukum Taurat? Nah, itu Ya, Gurunda, kan? silakan. Hukum Taurat? Tidak membunuh, tidak berzina, tidak melakukan hal-hal seperti itu bukan berarti dia taat Taurat. Karena orang Buddha, orang Hindu, ateis juga tidak membunuh, tidak bersaksi dusta dan seterusnya. Pembedanya kemudian adalah Paulus di dalam Roma 6:14 jelas di situ dikatakan Kristen tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi berada di bawah kasih karunia. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengatakan masih hidup di bawah hukum Taurat, itu penipu, pembohong. Karena kalian bukan penganut Taurat. Kalian itu Kristen, agama yang justru mengatakan bahwa Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Gitu. Dan Taurat ini juga memang bukan hukum untuk Kristen. Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja. Bahkan Paulus mengatakan, jikalau kamu mengatakan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus, sia-sialah kebangkitan Kristus. Itu jelas itu, Bang. Jadi kami tinggal menunggu kejujuran Kristen untuk mengaku bahwa Kristen itu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Roma 6:14. Gitu, saudara. Silakan. Roma 3 ayat 31, apa kata Paulus? Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Ya, jadi Anda mungkin Meneguhkan salah itu buktinya apa, ini. Abang? Ya? Meneguhkan maksudnya apa? Maksudnya melakukan, ya meneguhkan, ya melakukan. Kalau di Taurat itu, Menguatkan. kalau Taurat itu ibadah apa? Minggu apa Sabtu? Oh, saya Sabtu, bro. Saya Oh, absen. Sabtu. Oke, Sabtu. Jadi kalau misalnya Anda melakukan ibadah Sabtu karena Anda absen, sekarang permasalahannya adalah hukum Taurat itu adakah diperuntukkan untuk bangsa lain? Bro, orang Israel itu menolak, makanya bangsa-bangsa lain juga mendapat bagian. Ya, sama sekali mereka menolak. Akhirnya saya tidak minta keselamatan itu asumsi. diberikan kepada semua bangsa. Ada ndak dalil hukum Taurat itu untuk bangsa lain? Itu loh, Bang. Kalau hukum itu hanya untuk orang Israel, lantas penghakiman itu siapa? Atas dasar apa? Allah itu akan menghakimi kalau bukan berdasarkan hukum.
Kan perintah, kan Coba Anda pikir, perintahnya. bagaimana Jangan, Allah itu akan menghakimi dunia manusia kalau tidak berdasarkan hukum? ya kan Karena Islam hukum sudah itu datang, kan Nabi Muhammad sudah datang. siapa? Justru Nabi- di dalam Al-Quranmu Isa itu apa? Menghalalkan yang haram. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, sekarang mana dalilnya Musa untuk seluruh manusia? Itu dulu. Jadi Bani Israel itu hanya dihakimi berdasarkan Nabi yang datang kepada mereka. Di luar Bani Israel itu dihukumi, dihakimi berdasarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita siapa? Ini Yesus Ya, bukan Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Tolong tunjukkan di mana Yesus diutus untuk seluruh umat manusia. Oke. silakan. Yohanes 3:16. Karena Oke. begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang kamu itu percaya. orang atau bukan? Ya, Ya, setiap orang supaya Indonesia itu bukan orang, bukan. supaya setiap orang Setiap percaya orang kepada yang siapa? Kepadanya, Kepada siapa? Kepada Yesus. tidak Ya. binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji, bro. Yesus. Jadi Yesus diutus untuk dipercayai, betul? Betul ya, Bang ya? Yesus diutus untuk dipercaya ya, Bang? Betul kan? Nah, ketika Yesus berkata bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah Anda percaya? Percaya. Nah, Percaya. Anda bani apa? Bani Israel menolak. Ya, Bani Israel menolak, bro. Oke, Katanya saya tadi, bacakan, ya. Ini dalilnya. katanya tadi, tunggu dulu, selesaikan dulu. Katanya Silakan, tadi silakan. percaya kepada Yesus. Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Betul. Saya percaya. Nah, terus siapa yang diutus untuk Anda? Anda bukan Bani Israel. Matius 21 ayat 43. Dengarkan itu. Dengarkan. Sebab itu Iya, aku silakan. berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah. Nah, Matius itulah 8 yang ayat disebut 11. Nabi Muhammad. Dengarkan. Itulah yang Kata dimaksud siapa? Nabi Muhammad. Itu jangan ngarang, bro. Jangan cocok Yesus, morsi. tunggu. Yesus Sebentar. tadi untuk Aku siapa? berkata kepadamu, Yesus banyak dan Nabi orang Muhammad. akan datang Sabar dulu, Bang. dari timur Sabar dulu, dan Bang. barat dan Itu duduk nanti di surga, makan itu di surga, bersama. itu di surga. Itu di surga nanti. Jangan ini, jangan tantrum. surga. Biasa aja kita. Jangan Sedangkan tantrum. anak-anak Abang, kerajaan itu Abang, akan diskusi yang dicampakkan ke baik-baik. dalam kegelapan Diskusi yang kita ini harus mengarah kepada terdapat kebenaran, bukan menang-menangan, abangku. Jangan menang-menangan kita ya. Gantian dulu, gantian. Seperti Iya, baru tahu. gantian. Santai, jangan keserupaan gitu. Anda mau berjuang seperti apapun, kalau kalah tetap aja kalah. Anda pelan-pelan berbicara, kalau tetap aja menang, kan gitu. Ya makanya jangan tabrakan bicara. Gantian dulu, Bang. Bang. Makanya dengarkan. Oke, silakan. Dengarkan Saya baik-baik. mute, saya mute. Tolong tunjukkan dalilnya Yesus untuk seluruh manusia. Dalil Nabi Muhammad seluruh manusia, saya kasih dalil ya. Ya ayuhan nas, ini Rasulullahi ilaikum jami'a. Titik. Sekarang tolong tunjukkan seruan Yesus untuk seluruh umat manusia. Saya tunggu. Oke, saya jawab ya. Sejak kapan Allah mau berfirman kepada Muhammad bahwa dia itu adalah utusan Allah? Enggak ada, bro. Enggak ada satu Sudah dalil jelas pun. Tidak ada dikatakan dalam Allah itu sebuah berfirman dalil. kepada Muhammad. Ya Enggak ada. ayuhan nas. Jadi itu apa? Itu bisa Ya saja apa? ayuhan Karangan nas. Muhammad. Wahai seluruh umat Itu manusia. tidak ada satu dalil. Wahai Sampai seluruh kita- umat manusia, aku utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Tolong tunjukkan dalilnya Yesus mengatakan, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Saya jawab ya. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Itu bukan dalilnya. telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu bukan dalilnya Supaya yang saya setiap orang minta. yang Dalilnya percaya. Yesus. Kalau Anda orang, Yesus Anda untuk percaya. seluruh umat manusia. Itu di mana Kalau Anda orang, Anda dalilnya? harus percaya. Tidak Kalau binasa saya melainkan beroleh percaya, hidup yang saya kekal. percaya Yesus untuk utusan untuk Bani Israel. Dua. Saya percaya itu. Dua. Yang kedua, Yang saya minta Matius pasal dalilnya 28 ayat adalah 19 dan 20.
Mana itu? Oke. Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, semua bangsa bro, termasuk Oke, bangsa Indonesia, baik. bangsa Arab. Baik. Ya itu Baik. perintah Yesus. Nggak Oke. bisa dibantah, Oke. bro. Baik. Saya bantah boleh ya? Anda mute dulu. Ketika kemudian ucapan Ya, itu silakan. muncul, ketika ucapan itu muncul, itu ucapan yang keluar dari Kristus yang melakukan tanda dahsyat. Yesus menamatkan ajarannya di dalam Yohanes 17 nomor 8. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apakah segala firman yang Yesus ucapkan yang telah diterima oleh ke-11 muridnya, ada di antaranya perintah pergilah ke seluruh dunia? Ada enggak? Oke, saya jawab ya. Jadi ketika Yesus menyampaikan itu secara lisan, maka ada yang mencatatnya. Makanya ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka lah yang mencatatnya. Jadi ketika Yesus mengatakan segala firman, aku sudah sampaikan kepadamu, itu secara apa? Lisan. Jadi harus paham itu, bro. Jadi ada yang menulis sama dengan Al-Quran. Menurut kamu kan? Ketika Al-Quran disampaikan kepada Muhammad, bukan Muhammad yang mencatat, bukan sudah bentuk buku, bro. Tapi dia apa? Dibacakan. Iya, yang dicatat para para sahabat. Seperti itu. Baik. Ketika Yesus mengatakan segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Itu terjadi setelah penyaliban atau sebelum penyaliban? Coba dijawab singkat. Sebelum atau setelah? Sebelum penyaliban. Sebelum penyaliban. Oke. Sebelum penyaliban, ada juga yang sesudah penyaliban. Sabar. Sebelum penyaliban, Yesus mengatakan semua firman telah Dia sampaikan. Betul atau tidak? Betul. Nah, berarti ketika ada ucapan pergilah ke seluruh dunia, itu ucapan sebelum penyaliban atau setelah penyaliban? Ada, kalau yang di Matius pasal 28 itu apa? Sebelum penyaliban. Apa? Sebelum penyaliban. Sebelum penyaliban. Oh, berarti dia keluar dari kubur dulu baru disalib. Kata siapa itu? Itu kan keluar dari kubur itu. Matius 28 itu kan kejadian keluar dari kubur itu. Coba kita Kalau kita berdiskusi dengan saudara kita Kristen, yang mencatat peristiwa yang diajak menjadi sinting. Kita diajak menjadi sinting kalau kita diskusi dengan mereka. Oke, di mute dulu dia, di mute atau perlu diturunkan, atau diturunkan. Kita nggak butuh orang gila. Jadi gini, ketika pembohong ini berkata bahwa Yesus itu berbicara sebelum penyaliban, saya baca dalilnya. Anda diam dulu, tenangkan diri Anda, saudara. Tenangkan diri Anda, tenang. Boleh tenang? Boleh ya? Boleh tenang. Tenangkan dia. Oke. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, bla 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 dan seterusnya.
Ternyata di situ sudah terjadi penyaliban, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit di antara orang mati. Ayo. Ternyata Matius 28 itu adalah ucapan yang terjadi setelah penyaliban. Bahkan itu terjadi setelah keluar dari kubur. Oke? Paham ya? Nah, jadi ketika Yohanes 17:8, Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Matius 28 itu bukan ucapan Yesus lagi. Yang datang kepada Paulus di Pulau Patmos itu ke Damsik itu bukan Yesus lagi. Yang menulis ketika dia datang sebagai narasumber, yang ditulisnya itu bukan ucapan Yesus lagi. Oke? Paham sampai di situ ya? Kalau sudah paham boleh naik lagi. Yesus sudah menamatkan segala firman yang diterima oleh Tuhannya sebelum ada kejadian penyaliban. Semua sudah tamat sebelum terjadi penyaliban. Oke, makanya Yesus mengatakan, tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab aku akan pergi kepada Bapa. Nah, jadi setelah Yesus pergi kepada Bapa, bukan lagi dia yang berfirman di Matius 28, karena firmannya sudah dia sampaikan sebelum terjadi penyaliban. Saya ulang lagi nih, Anda harus tenang, jangan emosi, jangan gegabah, rileks, santai. Apakah Matius 28 itu ucapan yang ada setelah penyaliban atau belum terjadi penyaliban? Jawab. Oke, ya. Tadi, jadi sebetulnya saya sudah jawab ya. Ucapan-ucapan Yesus ada yang diucapkan yang Matius 28. Ya, yang Matius 28 itu. Sebelum dia disalibkan yang ada Matius juga 28 itu apakah ucapan setelah penyaliban atau sebelum penyaliban? Sebelum penyaliban itu dia sudah ucapkan itu. Ya. Di mana itu, Bang? Makanya Mana para coba, murid mencatatkannya. Dengarkan saya bacakan dalilnya. Dengarkan saya bacakan dalilnya. Dengarkan saya bacakan lagi dalilnya ya. Matius 28 ketika minggu pagi, Sabtu pagi sebenarnya, bukan minggu pagi. Setelah Sabtu pagi, Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Mereka kemudian datang ke kuburan Yesus, tetapi mereka tidak menemukan Yesus di situ. Mereka mencari mayat Yesus yang disalib. Dia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada muridnya bahwa Yesus telah bangkit di antara orang mati. Nah, data selanjutnya, ketika di tengah jalan datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberi sejumlah uang kepada saudara-saudara dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencarinya ketika kamu sedang tidur. Di mana? Di kubur. Selanjutnya, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus pada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka sujud menghormat, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa di surga di bumi. Karena itu pergilah, jadikan seluruh bangsa. Ini terjadi setelah bangkit dari kubur. Jadi ini bukan Yesus. Karena Yesus di Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Tidak ada lagi. Jadi ucapan-ucapan pergilah ke seluruh dunia itu bukan ucapan Yesus. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, silakan. Oke, sekalipun itu ya diucapkan Yesus setelah kebangkitan, sekalipun, tapi itu adalah ucapan Yesus dan itu dicatatkan oleh apa? Oleh Matius. Ini ada catatan. Oke, baik. Ya, jadi Anda sudah akui bahwa itu ucapan. Tapi Anda sudah akui bahwa itu ucapan. Yesus bangkit, akui dulu. Jangan ambigu, jangan ambigu. Okay. Itu ucapan yang diucapkan setelah keluar dari kubur, betul? Oke, itu adalah ucapan Yesus ketika dia bangkit. Memangnya masalahnya
Memangnya masalahnya Oke. apa? Tidak ada Yesus masalah. mengatakan sebelum ada penyaliban, Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman telah Yesus sampaikan atau masih ada firman yang belum disampaikan? Mana yang betul? Bro, ketika dia sampaikan firman itu kan belum langsung dicatat. Apakah ketika Muhammad mendapatkan firman dari Allah, bukan masalah dicatat, bukan masalah dicatat atau bukan masalah dicatat atau sudah dicatat, bukan itu yang masalah. Bukan itu menjadi masalah. Mau dicatat hari ini atau besok atau kapanpun, bukan itu jadi masalah. Masalahnya adalah sebelum terjadi penyaliban, Yesus mengatakan segala firman yang Tuhan berikan kepadanya sudah dia sampaikan kepada muridnya. Jadi tidak ada lagi firman yang belum disampaikan. Pertanyaan saya kepada saudara untuk mendeteksi Anda sehat atau tidak sehat. Apakah masih ada firman yang belum Yesus sampaikan setelah terjadi penyaliban? Apakah masih ada firman yang belum disampaikan atau semuanya sudah disampaikan? Jawab. Masih ada, bro. Ketika dia disalibkan, berarti Yesus pembohong. Berarti Yesus pembohong ya. Berarti Yesus pembohong ya. Kamu saja yang apa? Yang menyatakan berarti Yesus pembohong, saudara. Yesus itu tidak pembohong karena dia mengatakan pencatatan. Bukan masalah dicatat. Tidak langsung ketika dia ucapkan. Ini bukan masalah dicatat. Saudara, ini bukan masalah dicatat atau tidak dicatat. Bukan itu, Bang. Ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Pertanyaan saya, apakah masih ada yang belum disampaikan atau semuanya sudah disampaikan? Sampaikan tapi belum dicatat. Paham? Loh. Waduh. Udah. Abang mending abang di bawah ya. Jangan lupa ucoknya diurut pakai ampas kelapa bekas. Ya. Kasih sedikit oli gammo, habis itu Anda ambil cemanginya dihaluskan. Cemanginya dalam keadaan basah disimpan di ucoknya, bungkus pakai kain. Tinggalkan mengering selama 3 minggu. Mudah-mudahan setelah 3 minggu kemudian si ucok bisa mensuplai vitamin ke otak supaya Anda bisa berpikir dengan sehat. Gitu ya Bang ya. Jangan mempermalukan saudara saya Kristen yang masih mau belajar. Jangan ajak saudara Kristen saya untuk mematikan akal. Ya. Dengan Anda mengatakan bahwa tidak ada lagi firman yang belum disampaikan, berarti yang berbicara keluar dari kubur bukan Yesus. Tapi kalau Anda mengatakan itu firman baru yang diucapkan Yesus setelah keluar dari kubur, berarti Yesus adalah pembohong. Karena dia mengatakan segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka semua sudah menerimanya. Apakah di antara seluruh firman yang diterima muridnya ada di antaranya perintah untuk ke seluruh bangsa-bangsa? Tidak ada. Berarti yang keluar dari kubur bukanlah Yesus anak Maria. Demikian jikalau orang berfikir yang berbicara. Silakan. Assalamualaikum. Ingat cemangi, cemanginya diingat Pak, cemangi. Segala firman Assalamualaikum. Gak ada lagi firman Gak ada lagi yang di Pulau Patmos bukan dia. Yang datang mengaku akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur itu bukan dia. Akulah Yesus yang kau niaya juga bukan dia. Itu bukan dia. Kecuali masih ada firman yang belum disampaikan, kan gitu. Oke, silakan jangan lupa cemangi yang tadi. Matius 28 itu kan udah terangkat, itu diceritakan. Goodbye apa siapa? Gebi, saudara Gebi Kristen Muslim. Ivan Gebi. Jadi itu sudah terangkat ya, Matius 28 itu mereka imani sebagai amanat agung ya, perintah memberitakan biblosnya itu. Itu udah. Iya, itu bukan Yesus lagi.
Bukan Yesus lagi. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Maka kata dengan kamu sebab penguasa dunia telah datang. Dan jika ia datang, maka ketika ia datang kemudian dia tidak berkuasa atasku sedikit pun. Yohanes 14, Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya. Itu jelas itu. Jadi kita tidak bisa dibodoh-bodohi dengan konsep doktrin yang memaksakan kehendak sendiri kan gitu. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang. Penguasa dunia ini siapa? Iblis. Iblis memakai nama siapa? Memakai nama Yesus. Nama Kristus. Oke, Yohanes 14 nomor 30. Jadi iblisnya mengaku sebagai Yesus. Jadi kalau ada yang berkata-kata lagi di luar perkataan Yesus yang datang kepada murid-muridnya, itulah si palsu itu. Betul, Bunda. Ini siapa nih? Namanya sih sulit kali. Saudara Riandimi. Kristen Muslim, saudara. Dan ingat ya, di Matius 5:10 kalau nggak salah itu, ya pesannya Yesus, jangan menyimpang ke jalan bangsa lain. Itu antara lain firman yang disampaikan loh. Jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria. Tiba-tiba setelah dia terangkat, ada pemberitaan boleh pergi ke seluruh. Aduh, benar-benar berpikirlah teman-teman Kristen. Sensei itu kan guru ya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Bunda, selamat siang. Salam Silakan, sehat Bang. untuk semua, kita semua. Itu ya, ini sekedar izin gabung untuk berbagi wawasan. Barusan saya juga saya nanya Trinitas ada keesaan di Bible, malah macet bubar dia. Kita Bunda izin Mas sekalian nimbrung nambah-nambah ilmu demikian. Oke Bang ya, saya rasa narasumber kita ada Gurunda. Ya Bang ya. Ada Ustaz Ahmad, Ustaz Miftah, alhamdulillah. Oh iya, siap, Afi. Oke teman-teman Kristen, silakan nak ya, biar tadi itu pemanasannya ekstra. Tapi rata-rata mereka nih kejang-kejang, kau kenapa ya? Togo, selamat siang saudara. Togo, itu yang mereka sering bawa ya, perintah untuk supaya karesteng itu setelah Yesus terangkat itu tuh udah karangan bebas itu. Menurut sarjana kekristenan pun itu kata mereka mustahil Yesus memerintahkan untuk disampaikan ajarannya ke seluruh dunia. Karena di Markus 12 berapa ya? Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Tiba-tiba ada muncul perintah kepada seluruh dunia, seluruh bumi. Nah, itulah tipu licik misionaris ya bapak-bapak gereja untuk menyebarkan karesteng. Togo, Kristen Muslim, saudara? Togo? Kristen? Togo? Ternyata Togo. Bunda, Islam ini pencet ini. Oh, kepencet Bang. Masya Allah. Siap Bang. Kasihan, biarin dulu bicara jam kali moderator. Ayo teman-teman, silakan karesteng dulu ya, karesteng biar kalian tuh sehat. Umur sudah tua, pikiran belum tua. Ayolah. Ayo teman-teman Kristen. Yohanes 17:8, semua firman yang engkau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Dan mereka tahu betul bahwa yang kau berikan bukan kau sampaikan. Salah itu. Ya podo ae kan. Di tempat lain tuh gitu Kang, karena Bible sering direnovasi, direvisi-revisi, ya begitulah. Dari Tuhan menjadi Tuhan.
Ayo. Aliteng udah punah. Masya Allah ya. Kadang itu ya belum terpikir ke kita, Gurunda sampaikan baru kita kepikir, oh iya ya benar. Direvisi, direnovasi. Kalau rumah kan direnovasi. Direnovasi juga karena Bibalnya itu dirubah dan dirubah, diperbaiki, di apalah. Ke rumah kan diperbaikin, direnovasi. Ya oke lah, direvisi. Bunda, Mbak Caca, Bun bicara. Ada di bawah tuh minta bicara. Lanjut Bun. Jadi memang ya teman-teman ya, Bible itu mengikuti perkembangan zaman, ibarat tren, mode. Tapi istilah-istilah Islam di Bible-nya itu nggak pernah dia mau tanggalkan. Kenapa? Mereka pakai untuk mengkristenkan saudara-saudara Muslim kita yang belum paham. Dulu ya berapa tahun, 8 tahun apa 9 tahun ya, saya belum tahu bagaimana Kristen ya. Nanti nyimak guru, oh apa ini, baru aku akhirnya gabung, mulai belajar kita, oh begini tuh rupanya Kristen. Yang mati-mati di paku-paku berdarah-darah itu patungnya kan kita bisa tengok, pakai kepalanya dikasih duri, itu mahkota duri. Oh rupanya ini, paham. Setelah kita paham, malah lebih kuat iman kita bahwa oh ternyata mereka begini ya. Bahkan kalau ku dengar ada yang mau ada murtad itu, aku bilang tolol benar nih mereka mau murtad ya. Ternyata dia belum belajar. Ayo teman-teman. Jadi yang murtad itu teman, biasanya antara perut dan bawah perut, tahu tuh perut. Nggak tahan hidup susah. Kemudian bawa perut, tahu tuh bawa perut tuh. Tuh. Tapi kalau yang mualaf coba, Ustadz Kainama, Pak Dance tuh, pendeta-pendeta semua itu loh. Oh, Deddy Corbuzier, oh Menachem Ali. Mereka-mereka ini bukan kaleng-kaleng yang tadi dulu di Kristen. Ya. Ayo teman-teman Kristen. Jangan baru beberapa kata dari Gurunda kalian udah tantrum. Niat kita baik di sini supaya kalian tuh selamat. Tapi kalau kalian nggak mau selamat ya sudah, masuklah kau ke neraka jahanam. Ya. Heru, selamat siang Heru. Bang Heru, kayaknya salah pencet lagi Heru ini. Heru. Heru. Ya. Jangan berhenti ngomong. Mama Insana korporasiana itu kan kalau kita dengar di Manuk Bulu kan, murtadin odong-odong, murtadong, insana korporasiana. Saya ini pernah ikut MTQ, disuruh ngaji, aduh belepotan kayak. Di santet Kristen pun orang bisa murtad. Masa sih? Masa gara-gara disantet bisa murtad? Oh, Bunda Sari Rika ini. Mana ada? Bisa ke Ustadz itu orang disantet bisa murtad? Oh, apakah karena dia bersekutu dengan iblis ya?
Itu tadi ya, aku raba-raba, si karaba-raba, ha, ha, si. Tapi banyak juga dari orang-orang Kristen itu kadang kalau meminta-minta itu pada orang Islam itu, minta doanya atau apa ya. Kayak santetnya bener, pakai Indomie santetnya kata Bunda. Tuh, bisa katanya kalau Murtad. Kan santetnya santet Indomisasi ya. Santet pacarisasi, kawinisasi. Mana bisa dia berpikir, dia nggak pakai akal itu. Udah bertahun-tahun tuh si Mesia, si Masaha itu. Nggak ada yang potong Ustadz Miftah, beliau berhenti. Silakan Ustadz. Nggak ada. Beliau berhenti ngomong, itu kuping yang bener pasangnya saudara-saudara ya. Silakan Ustadz. Atau Mbak Caca silakan. Oten lemas mau dikasih makan gantalak jarang. Mau dapat ilmu dari Bang Zuma, naikkan Oten. Kamu pikir kita ini nggak ingin Oten kafir itu naik? Ini mata ini udah tajam ini, menatap ke sana kemari nih. Bisa-bisa kita juling juga ini ya. Tengok-tengok mana si Oten, mana mereka nih. Bahkan kita tarik itu kerabajunya, nah itu. Nggak usah lah kalian ngomong kalau nggak ada Oten. Kalau ada Oten itu ya. Kalau ada Oten tuh nah, ya udah diskusi. Kita santai, relax. Biar dia dibeli sama Gurunda tuh. Nyimak kita, nimba ilmu. Tapi kalau begini, kita nggak ngomong rungkat. Ustadz disuruh ngomong pun ngomong Ustadz. Kajian Ustadz di sela-sela menunggu Oten. Nggak biar ini Bang Zuma enggak. Gurunda itu capek juga ngomong terus kalau nggak ada Oten Ustadz. Jadi begini teman-teman ya. Perjanjian lama itu hasil terjemahan dari Torah Musa, disebutlah Septuaginta itu. Jadi itu sudah bukan murni punya Yahudi, udah diterjemahkan bahasa Yunani yang sudah terkontaminasi dengan paham Helenisme, paham pagan. Begitu teman-teman. Karena dulu Imperium Roma, kerajaan Roma itu menjajah Yerusalem. Itu ya. Geram sama si Robert nak debat dengan Malaki Oteng punania ki Bang Zuma kamase. Tojeng ya. Tojeng cakarut nih apa? Cakuru apa? Cakarut itu kan ngantuk. Ayo teman-teman. Jadi pemahaman mereka itu lucu-lucu ya. Di surganya katanya daging dan darah tidak mendapat tempat di surga. Jadi mereka itu cuma dalam bentuk roh. Ya kok kayak Casper gentayangan tuh. Terus kalau ada perkawinan anak domba, apakah itu roh? Roh yang aduh sangat tidak masuk akal. Mei 7 atau Mei 17 Kristen saudara? Me oh Muslim dia. Naikkan Baal biar bisa ketawa. Ya mana Baal? Queen James Persian itu Bible Repis Queen James. Aduh itu punya ini itu melambe-lambe itu Queen James Persian. Makanya
Mana Bang Baal? Oh Muslim, ya ya. Alhamdulillah Bang. Mana Bang Baal? Nggak ada. Jadi teman-teman, kenapa mereka kalau diskusi rata-rata mereka mencret semen, mencret kerikil? Karena dia berusaha menggabungkan pemahamannya antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama ajaran tauhid ditambah dengan pengajaran Yesus. Dia mau kawinkan, dia mau gabungkan dengan dogma doktrin dan surah-surah Paulus. Enggak nyambung berkali-kali. Itulah penyakit mereka lah. Itulah keinian mereka ya. Nggak bisa. Nggak bisa tauhid. Agama samawi dengan agama ardi itu ya. Agama dari langit dan agama buatan manusia. Ustadz kajian Ustadz. Jadi mereka surganya itu ya. Dia dalam bentuk roh. Kemudian di surga mereka itu hanya memuja. Coba bayangkan, mereka bentuk roh, apa ya, Casper, pernah sering nonton kan, Casper. Ya, gimana dong? Jadi gimana kalau misalnya orang tuamu, keluargamu, gimana kok bisa saling kenal kalau dalam bentuk roh kalian? Cuma kerjanya memuja. Kehidupan akhirat apa itu? Padahal itu kekal. Sampai bibirmu doer memuja-muja doang. Sementara di tempat lain diceritakan perkawinan anak domba lah. Diceritakan perang naga lah. Aduh, kayak dunia fantasi aja surga itu ya. Pernah nonton film ini. Film-film fantasi gitu loh. Apa sih namanya? Memuja-muja dia dalam bentuk roh. Padahal di tempat lain Yesus berkata, kita akan duduk semeja makan dan minum. Gimana kalau roh? Apa roh itu bisa makan dan minum? Itu kata Yesus loh. Kelak nanti kita akan duduk semeja makan dan minum. Nggak ada teman, debu. Mataku ini udah bolak mataku nih nengok-nengok mereka, mau ku jambak. Ada. Mau pikir kalian aja mau ada diskusi, aku pun mau supaya ku istirahat ngomong. Ari, itu kan kabur. Kalian pikir kalian aja yang mau ada oten diskusi. Oke, Bunda, bentar Bun, ada yang mau syahadat. Alhamdulillah. Oke, Bang Jai juga naik ya Bang Jai? Aku juga kan aku nggak mau syahadat kamu udah. Enggak, nanti Bang Jai yang nguatin ya. Oke siap. Oke, yuk ditunggu. Assalamualaikum. Namanya Bang Stefanus ya? Stefanus. Oke. Jangan dipanggil yang terakhir ya, nanti Anus pula dipanggil. Titanus. Ya udah. Yuk. Ada yang mau bersyahadat? Iya. Ini temannya Bang Jai, Masya Allah. Semakin habis ya teman-teman. Ya Allah, sedih kali. Aduh, ya Allah. Apa kita akan pensiun ini? Pensiun dini kalau gini. Modus. Ya Allah. Kayaknya emang bakalan punah itu Bunda ya. Iya nih pensiun dini nih. Ada lagi temannya Bang Jai ini. Aduh. Diangkat itu Bang Jai di bawah moderator, minta naik. Oh iya. Akang ini pemilik Komal ini kayak bos aja, nggak ada kerjanya. Apalah dia yang diomongin Bunda Lama ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah semuanya. Ya, kita mau kedatangan seseorang yang mau bersyahadat lagi. Alhamdulillah. Aduh. Baru Bang Jai dikirimin di WA-in ya KTP-nya ya. Iya. Bentar. Aku kirim KTP-nya ya. Bentar. Tolong KTP. Jangan juga sampai punah ya teman-teman Kristen, jangan. Kirim ke saya. Nggak ada diskusi, nggak ada hiburan. Gak apa-apa lah Bun, berarti kan ini
apa namanya nanti mengikuti jejakku, jejaknya Olan, jejaknya Yoga, nggak apa-apa. Janganlah. Nanti hiburan Bunda buka sama aku aja. Iya, jangan. Yang penting jangan ngikutin jejaknya si Beji. Ah, enggak itu. Ah, apa itu? Ular itu, ular tua itu. Dia pikir itu kalau dia mualaf, kita yang beruntung. Kalian yang beruntung. Dapat keselamatan. Coba kalian pikir-pikir ajaran di Kristen tuh. Masuk akal nggak? Ya nggak masuk akal. Tuhan kok turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Tuhannya harus jadi manusia. Kalau ada anjing, ya kan enggak. Itu analoginya secara manusia ya, apalagi nih Tuhan. Kalau Komal ini rungkat, selain Bunda Rahma ya, teman-teman ya. Katanya kuat tuh. Jadi aku ini ya, ingin kali tuh ku berkali-kali di kupingnya itu, ayolah kalian tuh berpikir. Tuhan itu maha kuasa, maha pengampun. Di dalam kitab mereka sendiri tertulis ya bahwa palingkanlah wajahmu dari jalan jahatmu dan mintalah kepada Tuhanmu, pada Dia yang di tempat tersembunyi. Dia akan mendengarkan doamu dan akan mengampuni dosamu. Itu kan begitu di Bible mereka. Tapi mereka ini terlalu mau enaknya aja ya. Cuma percaya Yesus dan mati. Bentar katanya Kang, lagi ngambil KTP. Oke. Teman-teman bantu tap-tap layar, posting ulang, share-share, dan lob oranye digas ya. Lob oranye digas biar komalnya kuat ya. Kita dinginkan dulu nih komalnya, kita dinginkan dulu komalnya dengan cara tap-tap layar, posting ulang, share-share, dan lob oranye digas ya. Lob oranye digas. Apa? Kenapa Bang Jay? Enggak, beliau ini sering melihat diskusi juga lintas iman dulu dan sering lihat saya kayak belajar dulu sama Yoga itu kan, waktu belajar Iqra online itu bareng Bunda Neng itu kan. Nah beliau ini aduh kapan lagi saya mau menjemput hidayah begitu dia bilang. Jadi beliau memutuskan dan baru sunat juga beliau. Baru aja sunat. Tadi udah disepil Kang, udah disepil. Apanya ada yang disepil? Aduh ini jangan-jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matei Kristen. Ini yang belum bersahadat, bukan? Bukan. Oh. Matei Kristen. Matei. Udah dilanjut dulu ngomongnya Bang Jay, lanjut dulu. Iya. Nah beliau ini belajar dari YouTube juga melihat katanya kan. Terus sebenarnya udah dari beberapa hari lalu telepon saya gitu. Saya selalu di bawah katanya. Nama aslinya Stefanus. Tapi di dalam KTP beliau itu agamanya Buddha. Tapi Namanya terakhir kali Stefanus. Ya bukan diambil ujungnya ya nanti dibilang Anus pula. Jangan nggak boleh. Bahaya. Nama mereka selalu berakhiran us-us. Apa tadi Buddha apa tadi maksudnya? Nggak di KTP-nya sih agama Buddha dia bilang sama aku kan. Cuman aku kan nggak ada apa di situ kan. Jadi aku minta bantuan Akang yang lebih tahu, yang sudah tahu pengennya belajar Iqra begitu. Nah, kalau belajar jadi debater kan aku juga angkat tangan nih gitu kan kayak yang satu itu kan pengennya jadi debater gitu kan. Biarin ke kambing badot aja itu mah itu yang. Nah, itu dia. Pusing kita kan. Nah, pusing kita kalau itu. Nah, kalau ini pengennya tadi belajar Iqra gitu. Ini Kang udah aku kirim ke WA Kang. KTP. Loh, kok yang ngirim WA ke Akang namanya Tukiem? Jainus. Jainus pulang. Oke, namanya Stefanus Hansen. Kelahiran Bogor, laki-laki. Alamat Cina banget wajahnya. Agamanya Buddha. Di sini agamanya Cina Buddha. wajahnya mirip Akang ya. Akang itu mirip Chinese. Ada peranakan masih. Iya, naik sekarang. Soal akte saya. Akte Cina. nggak perlu. Bang tidak pakai akte kan? Tidak usah. Nggak usah. Ini aja minta foto selfie dia sama tanda tangan di ini, foto selfie sama tanda tangan di kertas kosong ya, kertas putih. Apa Kang? Foto selfie sama tanda tangan di kertas putih. Foto selfie sama tanda tangan
Aku hubungi Ustadz Alif ya, Kang ya. Di kertas putih. Ya. Terus setelah itu naik ya. Terus setelah itu naik komal Akang. Nah, terus Naik foto, komal ya. foto yang udah disunat kemarin dipoto gitu. Foto terus yang udah disunat kemarin di spill. Terus yang udah sunat kemarin di spill buat bukti gitu kan ya. Di mana nunut kulupnya gitu kan. Kang, masa aku tulis beneran? Kang pula ini Ya, iya, Akang memang perintahnya Akang ini aneh-aneh. Emang agak lain Kang. Ya lagian ngapain harus diturutin? Orang lagi ngelek Udah lari netizen kalau ini. Aduh. lari mendekat, yang birahi pula nanti. Oke, ini fotonya ya Kang. Oh, tanda tangannya ini. Oke, sekarang fotonya, jangan foto tetangga. Oke. Tiga, dua. Tanda tangan Namanya? Mbak Jamalia ada beliau. Kenapa? Enggak, ini tanda tangannya udah, foto dia yang selfie-nya belum ya? Kang. Oh. Nah, tunggu dulu. Bang Jai, tapi ini udah dipastikan bener ya. Apanya? Udah ditanya-tanya barusan sama Akang. Udah, kalau sama Akang itu Bunda insya Allah. Oke. Ini netizen loh di bawah nih. Makanya saya juga kan nggak ada ini, makanya saya serahkan kepada yang lebih berpengalamannya di bidang itu, karena saya nggak mau kejadian yang sekarang lagi panas gitu kan. Betul Bang. Masya Allah pintar kali. Apa itu? Saya nggak tiba-tiba langsung ini, kita juga nggak suka soalnya ngedengar hujatan dan ini itu nggak baik gitu kan. Tapi kita pun nggak boleh terlalu ini ya, putus harapan ya. Ingat dulu Bang Al-KTP mu'alaf, kemudian kembali. Setelah begitu yakin betul, sekarang udah jadi pendakwah dia, berdiri di barisan kita. Mudah-mudahan ke depannya ya dia dapat hidayah yang benar-benar hidayah ya, bukan niatnya lain untuk apa ya, nipu-nipu lah. Kita tetap berharap ya hidayahnya betul. Enggak, dia bukan orang TikTok, dia orang YouTube dia. Kalau orang YouTube itu hampir 100% benar. Bukan mau pansos di komal-komal. Betul. Bedanya itu. Bang Ronald aja, Bang Ronald kan dia orang YouTube. Padahal dia anak pendeta loh Bang Ronald ini. Setahun dengerin YouTube-nya Gurunda Juma. Setahun loh, itu bukan main-main loh. Setahun loh. Alhamdulillah kemarin kan syahadat. Malah diusir sama bapaknya tuh. Sekarang pindah ke Batam. Tuh, bapaknya pendeta itu, pendeta aktif itu bapaknya. Sampai detik ini pendeta itu. Udah Kang. Ntar kok pakai ini ya? Berat ingin ini apa namanya, dia ini dibuat begini karena ini sebab apa namanya, buat cari lamaran pekerjaan atau cari bini deh kayaknya nih. Nah, Bang Jai sholawat, Bunda Rahma lah suruh sholawat ya. Oh iya, ini kok mirip ini ya, cepat kai. Akang, astagfirullah. Tapi iya sih. Jangan-jangan lagi sedang mencari kitab ke barat. Bang Jai aja, bentar. Aku lagi ribuh sama Akang bentar. Ribuh ini, maksudnya ribuh minta data. Bagus. Enggak, memang Buddha kan dan Kayak Julius ya, Kang. Kayak Julius. nah, ya, bentar. Yo, matanya kayak Julius, Pak. China sih. Cuma ini agak-agak pesek ku tengok ya. Nah, itu ya. Jadi dia udah Ini teleponan mirip sama loh aku. sama Akang ini mirip. Cuma kemarin kan Akang ke Senter Guludug ya, ke Sambar Petir. Jadi agak hitam gitu, beda.
ikan santang emang ini Komal. kadang-kadang. Segitunya terhadap diri sendiri. Syukuri Akang. Ya Ustadz, Allah. Ustadz Bunda Rahma, Kang, moderator naikin dia. Udah di bawah itu. Aku Atas nama nggak siapa? moderator. Atas nama siapa? Naik ya. Naik ya. Kalau Atas nama namanya nama siapa? Minta permintaan multi, Bang. Ini yang namanya siapa atas nama? Kasihan ya, padahal dia nggak jelek loh Akang itu. Nanti disambar petir lagi. Kau didengar sama Ya bentar. tuh kan, kalau ada yang mualaf aja hampir rungkat nih barusan nih. Udah ada yang Jangan mau atuh. nompak. Nggak tahu ini. Pokoknya di tab-tab layar teman-teman, tab-tab layar, posting ulang, share, dan jangan lupa laporannya digas ya. Ayo laporannya digas. Ini udah mau rungkat coba barusan. Jangan Aduh, atuh. ampun. Bentar Bang. Oke. Ditunggu. Duh Bang Jai ya, benar-benar mirip saya waktu muda, Malu ah. Jadi malu ah. Ya, Bang minta multi Bang, bukan minta duit ya. Bang J ke itu. Ya, Bang J nih. Ntar sholawat, iya J. Ya nanti di komalku aja sholawat. Ini komal diskusi lintas iman. Nanti OT-nya pada kabur kalau aku sholawat. Nggak boleh sama Akang. Ayo dikencengin dulu ya, kencengin dulu tab-tab layarnya dan dinginin dulu komalnya ya teman-teman ya. Kepanasan nih Oten. Kalau ada yang mau syahadat kepanasan nih Oten ya. Aduh ampun. Nggak Multi bisa ya? posting ulang. Iya, ininya kena. Oten kepanasan. Iya. Oten mau di dunia, mau di akhirat kepanasan mereka semua. Mm-mm, Mau di betul surga, mau sekali. di neraka kepanasan, kebakar. Mm-mm. Kita lihat orang syahadat. Di neraka kepanasan gara-gara dibakar api neraka. Sedangkan di surga kepanasan gara-gara menyaksikan perang naga di surga gitu. Anjay, betul. Bayangin aja Oten ini pada saat masuk surga bukannya dapat yang sejuk-sejuk, malah berperang dengan naga. Itu maksudnya apa, Ten? Kalian ngapain perang sama naga, Ten? Makanya jangan kepanasan, jangan tunjukin api-api neraka kalian itu. Dinginin dulu komalnya. Iya, Ntar rungkat dinginin aja beneran. dulu, santai. Iya betul. Rungkat beneran. Jangan sampai rungkat. Ntar ada yang mau syahadat. Ntar biar syahadat dulu. Ntar. Akunnya siapa tadi? Akunnya Stefanus. Stefanus. Udah aku share kok. Bentar. Beliau lagi pakai celana dulu kayaknya. Ketinggalan celananya. Iya beneran Bang J ini mirip Akang waktu muda. Gurunda aja kalau apa namanya jalan sama Akang suka minder gurundanya loh. Masa sih Kang? Masa sih Kang? Kayak gini Kang dulu Kang. Masa sih mau orang Jepang? Masa sih? Itu mah bukan, itu mah Takashimura ya. Takashimura. Akang ngawadul, ada yang di tapping di bawah. Akang ngawadul, apa itu Kang? Ngebohong. Oh ngebohong, ngawadul. Tanya aja Gurunda suka minder. Aduh, kok saya jalan sama yang jelek kata Gurunda tuh. Mindernya di situ maksudnya. Makanya kalau punya wawasan tuh jangan kayak Oten, rendah banget kalian itu. Ya Allah. Belum juga saya selesai ngomong udah dipotong. Jadi kayak gitu tuh. Ayo ditunggu ini. Itu di teman-teman yang di bawah itu di komalnya Akhi Alif sudah ada Ustadz itu yang akun nikahi aku itu Ustadz itu bukan kaleng-kaleng, itu pernah di luar negeri itu di Mesir atau di Mesir ya. Itu Ustadz itu yang nikahi aku itu. Akun nikahi aku sudah ada di komalnya Akhi Alif.
Bentar bang, jaringan. Naik dulu kau ke tower. Multi aja. Ada azan di sini. Ntar saya jadi buka komal ya di sini ya. Debat-debat Anjay. pada aslinya CEO itu. PT-nya PT Dengkul Jaya ya. Itu kalau di dunia nyata, kalau di TikTok kayak gini, PT Modal Congor. Akang tuh siapa? Bukan siapa-siapa. Udah ada multi belum kang? Belum ada. Belum ada Ustaz. Belum ada. Berapa ini? Berapa hari nanya-nanya ke Aki? Udah, kalau ngeliatin saya sudah lama, tapi baru udah berapa? Udah ada seminggu kayaknya. Ya itulah teman-temannya yang namanya Hidayah. Iya, Stefanus. Di dalam Jadi- Islam itu gimana? Ya, nggak, jadi memang kadang kan kita jengkel gitu Ustadz, maksud saya. Kalau ada oten ngalor ngidul nggak jelas, tapi ternyata yang teredukasi itu kan bukan yang ada di atas komal aja, tapi ini kan di-sharekan di YouTube, di-sharekan di berbagai jaringan yang berafiliasi juga Ustadz. Jadi kadang ada juga yang memang orang-orang tanpa kita sadari itu jadi terbuka pikirannya dengan dakwah ini gitu, memang gitu Ustadz maksud saya. Jadi makanya kalau ada oten yang memang belegug gitu kata Akang, ya biarin aja. Yang kita edukasi kan bukan yang ada di atas atau yang kita ajak debat gitu, tapi kan orang-orang lain sebenarnya yang menyimak. Kalau dari Islam menguatkan keimanan, kalau dari Kristen ada juga yang menyimak gitu. Cak, ditutup camnya Cak. Ya Nanti Cak, aduh, retak. Cak. HP Akang nanti retak. Aduh, HP retak ya. Cak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cak, lu udah kawin belum Cak? Mau nikah, insya Allah mau nikah pas pulang Indonesia. Alhamdulillah ada laku dia. Aduh, gua kapan belum laku-laku nih. Jay, mau cari yang cantik apa cari yang ganteng, Jay? Emang gue umat Paulus cari yang ganteng, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada perempuan, semuanya bersatu. Baru tuh nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Emang umat Paulus kali ya. Oke, assalamualaikum Bang Stefanus. Bang Stef. Saya bingung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung manggilnya nih. Kalau manggil Stefanus itu kalau disingkat manggil Step gak enak, kayak penyakit. Manggil belakangnya Anus gak enak. Anus, Evan aja, Evan. Evan ya. Iya biar Evan. enak Evan gitu ya. Masa Evan. manggil Step kayak penyakit atau satu ikhlas manggil Step. Ayo. Bang Evan aja, Bang Evan. Bang Evan. Epan ya Bang Epan, Epanus, Epan, berarti Epan, Epan. ya. Aduh, masa saya manggil Step atau Anus ya tidak balik ya teman. Aduh, aing. Tidak benar. Namanya pokoknya nama Yunani nggak ada yang balik, nggak ada yang benar ya. Berlagu merengaran teh Yunani mah. Aduh, astagfirullahaladzim ya Allah. Masya Allah ya, kita mah sebagai umat muslim enak dipanggilnya ya, nama-namanya bagus. Kayak saya Satria, tapi jangan dipanggil Bang, nanti Bang Satria. Gak enak itu juga. Bang Epan, gimana kabarnya Bang Epan? Sehat Bang Epan? Sehat.
Kang. Masya Allah, sehat ya, udah ganteng ya, udah mandi ya. Sudah. Dulu agamanya apa? Buddha ya? Kalau di akhir saya Kristen Protestan kebetulan. Kristen Protestan, tapi di KTP belum dirubah ya? Masih Iya, Buddha ya? Iya, karena ibu orang tua kebetulan pernah Konghucu, pernah Buddha, sampai akhirnya terakhir itu sekarang di Kristen GBI. Cuman karena males mungkin ya untuk merubah datanya, makanya ya sudahlah apa adanya aja. Hebat, agamanya banyak, keren, banyak agamanya ternyata. Kemaruk Akang ya, kemaruknya, kemaruk namanya. Aduh ya Allah. Kita mah dari sebelum lahir sampai sekarang satu agama kita mah ya, Islam. Masya Allah, Islam agama yang diridhoi oleh Allah soalnya ya, Bang Step. Bang Epan. Ya, Bang Epan udah siap menerima Islam? Siap lahir batin. Kenapa mau masuk Islam? Kenapa? Yang pertama mungkin karena yang tadi setelah disebutkan nama Akang gitu kan, bahwasannya Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Bang Epan manggilnya jangan Akang, adek aja, adek. Adek. Kayaknya. Yang kedua mungkin ya semenjak dari SMP itu sudah mulai tertarik lah, suka tapi belum mantap, sampai akhirnya bertanya kepada beberapa pendeta tentang apa yang saya pertanyakan, karena di keluarga saya itu sering setiap malam itu ada namanya saat teduh, Bang. Oh iya. Sering membaca Alkitab, sering puji-pujian sampai menemukan ayat-ayat yang menurut saya tidak masuk ya untuk saya pribadi gitu kan. Dan ketika saya mempertanyakan itu, yang saya harapkan adalah suatu narasi yang bisa meyakinkan saya kembali. Namun setelah saya bertanya ke beberapa pendeta, yang saya dapatkan hanya satu, pikul salib dan pikul dosa. Saya bingung di situ kan. Akhirnya kebetulan saya mendekat, mencari open minded lah untuk semua agama. Akhirnya Islam yang menurut saya adalah, oh saya tenang di sini, saya nyaman di sini dan masuk ke dalam logika saya. Gitu sih kan kurang lebihnya. Baik. Kalau orang tua masih Kristen ya, dua-duanya ya? Masih. Oke. Kalau misalkan orang tua tahu gimana? Ya lahir batin lah, apapun resikonya pasti ya ditanggung lah, sesuai dengan pilihan yang sudah saya pilih sekarang saat ini. Masya Allah. Islam itu berat loh. Gurunda udah monitor Gurunda? Saya kirim KTP ke Gurunda dulu ya. Iya. Siap. Mana lah tadi KTP-nya? Udah aku kirim tadi loh. Bang, itu fotonya kenapa dibuat PDF gitu sih Bang? Ini KTP-nya nggak ada loh, ke saya nggak muncul. Bentar Ada ya. Akang, udah aku kirim. Itu lahir di Bogor. Oh iya, KTP-nya bentuk PDF ini. Makanya nggak muncul di ini, nggak muncul di apa? Di screenshot aja bisa nggak? Bentar aku screenshotin. Nggak, udah. Oh, udah. Saya nggak butuh bantuan Bapak. Oke, turun nih, turun. Apa belum open cam? Belum ya? Open cam. Belum bisa. Dia bisanya baru buka celana, Bunda. Oh, tolong di follow teman-teman. Ayo. Bantu saudara kita yang bawa alat. Follow. 800 silakan. 65 mata. Follow. Minta tolong di follow abangnya supaya bisa on cam teman-teman. Kakak Ca juga jangan lupa ya, tapi follow-nya 2 kali ya sama Bang J ya. Sama ini. Kliknya 2 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Muhammad. Ya, buat ikhwan fillah yang ada di bawah, bantu follow ya buat Bang Stefanus ini supaya bisa on cam. Alhamdulillah dengan hidayah Allah beliau memutuskan untuk menjadi muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini keputusan yang sangat sulit ya. Bang Stefanus sudah punya keluarga, Abang? Loh, mana? Belum. Runda. Belum. Lagu Runda kemana? Cak, ditutup camnya, Cak. Wait. Sebentar, Guru. Jadi gini Bang Stefanus ya. Kenapa disebut mu'alaf? Orang yang masuk Islam artinya mu'alaf itu orang yang dilembutkan hatinya. Itu. Mu'alaf itu dari bahasa Arab. Jadi orang yang dilembutkan hatinya, orang yang diluluhkan hatinya, orang yang dilunturkan hatinya. Yang sebelumnya itu adalah keras, itu tidak menerima kebenaran, maka dengan hidayah Allah, dengan kehendak Allah tersebut, hati Anda diluluhkan oleh Allah. Jadi adanya perdiskusian, entah itu yang berdebat, berdiskusi maupun yang menyimak, ketika mereka tersadarkan itu bukan karena kami hanya sebagai media, sebagai perantara. Itulah, semuanya itu adalah hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Bang Stefanus yang hanya kenal di TikTok, yang hanya sekedar menyimak di bawah, kadang mungkin bantu tab-tab, yang hanya kenal di WA, bahkan orang yang paling kita cintai pun ketika kita beri nasihat, ketika kita beri masukan dan saran belum tentu menerima. Maka kenapa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas tersebut, Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang paling dicintai pun, walaupun orang yang paling dicintai, apakah itu orang tua, saudara, adik-adik kita, kakak-kakak kita, teman-teman kita, orang yang paling dicintai pun kita tidak berhak, tidak akan mampu memberikan petunjuk. Tetapi apa? Semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha yahdi may yasha. Jika Allah berkehendak, maka seketika itu pun hati manusia itu akan luluh, akan lembut. Wallahu wa huwa a'lamu bil muhtadin. Karena hanya Allah lah, hanya Dialah zat yang mau mengetahui siapa yang akan diberikan petunjuk. Tapi ngomong-ngomong nih, apa yang paling menarik banget? Nah, oh ya tadi menarik nih Bang Stefanus ya. Anda tadi katanya sudah ini ya, sudah sunat ya? Sudah. Apa itu? Itu apa sudah sunatnya itu kan belum muslim ya Anda ini. Apa yang menarik? Kenapa Anda itu sunat terlebih dahulu itu? Apa yang menarik? Biar Ya, bagus, mungkin- barangnya biar bagus. Ya kedua, selain dari kata Kang bagus, mungkin karena kesehatan kali ya. Karena Iya. kan sebagian Kristen pun sebenarnya kan semua juga hampir sebagian juga bersunat. Iya, Jadi saya ya, aja ini mungkin dari bukan kecil udah sesuatu disunat. asing. Bagus nih Bang Stefanus. Tapi Bang Step, ini Bunda Rahma nggak percaya, katanya minta di-spill dulu, kalau belum di-spill nggak percaya katanya.
Ya Allah, ya Allah. Ya, buat teman-teman yang di bawah, ikhwan fillah, bantu ini ya, bantu follow-follow ya. Bantu follow-follow Bang Stefanus ini. Makanya gini ya teman-teman, ketika kita menghadapi lawan diskusi kita, ngeyelnya kayak apa, kerasnya kayak apa, jadi tujuan utama kita itu bukan hanya mereka gitu, bukan kepada orang yang menjadi lawan bicara, tetapi apa, teman-teman yang ada di bawah sana gitu. Maka yang namanya hidayah itu di dalam Islam, hidayah itu terbagi beberapa bagian. Ada yang namanya hidayah ilham, ada yang namanya hidayah hawas, ada yang namanya hidayah akal, ada yang namanya hidayah agama, ada yang namanya hidayah taufik.
Allah. Kuatkanlah pendirian guru-guru kami ya Allah. Kuatkanlah pendirian para pejuang Islam ya Allah. Kuatkanlah pendirian para penegak kalimah la ilaha illallah. Kuatkanlah pendirian mereka ya Allah. Kuatkan ya Allah. Jaga dan pelihara mereka ya Allah, terutama guru-guru kami di sini ya Allah, dan dimanapun mereka berada ya Allah, dalam menghadapi kaum-kaum kufar yang selalu menyerang agama Engkau ya Allah, juga kaum hasad dan kaum munafik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhiniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Oke. Amin. Baik, selanjutnya biar berbagi ya, tafadhol Ustaz Miftah untuk melanjutkan barangkali yang disampaikan atau kembali ke host, silakan. Ya, bentar izin sebelum ke Gus Miftah, ini ada hal yang penting juga. Bang Jai nanti kirim nomor WA-nya Bang Stefanus ke Ustadz Alif ya, biar nanti sekarang saya dimasukkan ke grup mualaf dan belajar Iqra ya di sana. Siap. Oke. Kebetulan ini Ustadz Alif tadi itu beliau udah telepon saya sebenarnya dari kemarin. Beliau udah memperlihatkan Iqra-nya kepada saya dan beliau ingin sekali belajar Iqra, Ustadz, begitu. Ini Oh iya. Baik, insyaallah iya, Bang Jai dan semua para mualaf yang di bawah bimbingan Yayasan Apologet Islam Indonesia, insyaallah efektif nanti di bulan Februari ya. Kita mulai, kami sudah mengumpulkan beberapa data dan juga ada yang pokoknya semua data sedang kami kumpulkan yang sudah pernah dimualafkan, yang ingin belajar bareng nanti DM aja. Kita belajar dari dasar, fikih dasar dan juga belajar untuk membaca Al-Quran. Ya insya Allah nanti efektif di bulan Februari. Kami sudah merancang ini bersama Ustadz Tahta nanti insya Allah pembimbingnya. Masya Allah. Gitu aja. Ya, coba saya mau tanya dulu ke Bang Stefanus. Bang Stefanus, sebelum ke Gus Miftah ya, Bang Stefanus monitor. Hadir Kang, hadir. Ya itu Bang Stefanus KTP-nya pengen dirubah agamanya nggak jadi Islam? Pengen atuh Kang. Oke siap, kalau gitu nanti kita bantu Ustadz Alif, nanti kita bantu ya. Buat teman-teman yang ingin membantu meringankan Bang Stefanus ini, pembikinan KTP, kartu keluarga dan sebagainya, silahkan ke rekening APII ya, Yayasan Apologet Islam Indonesia, Bank BNI, dengan nomor rekening 7-nya 5 kali 51770 ya. 7-nya 5 kali 51770, biar langsung dieksekusi ya, biar langsung agamanya dirubah, jangan Buddha di situ ya. Biar langsung ke Islam. Atau Bang Stefanus pengen punya nama muslimnya? Silakan Kang, kalau memang ada yang memberi ya, insya Allah. Ya mungkin nanti Gurunda atau Ustadz Alif yang mau memberikan nama muslim buat Bang Stefanus ya. Soalnya nama Bang Stefanus ini rasanya kalau ada di muslim ini kurang greget. Oke. Akang izin, Akang sebentar. Akang izin, ini gembala mualaf ini juga mau diikutkan nanti Ustadz Alif katanya untuk ngaji online gitu Ustadz Alif. Beliau kan baru Nanti mualaf 1 bulan juga. di Japri aja nomor-nomornya. Nanti itu kita kajiannya di Zoom ya, intensnya di Zoom. Paling nanti kalau di TikTok itu kayak semacam kita sambil evaluasi dan santai ngobrol gitu. Siap, Masya Allah. Izin Akang, saya mau sholat asar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, nanti di beritanya dikasih tahu buat mualaf Stefanus gitu ya teman-teman ya. Di nomor rekening 7-nya 5 kali 51770 ya. BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Tapadol Gus Miftah. Sudah disunat belum? Udah, kalau disunat udah. Sudah. Mau lagi nggak? Itu habis. Ya kali. Jangan ada habis Tad. Ustadz Alif, Gus Miftah juga kalau bisa dimasukin ke situ Ustadz. Ya. Oh iya. Iya. Jangan kalau bisa, semuanya harus bisa. Oke. Maksudnya dimasukin biar disunat lagi Gus Miftahnya.
Ustaz Miftah masuk sendiri aja dia udah tua juga, udah dewasa. Izin Kang, mungkin para sahabat sekalian mau izin turun karena masih ada beberapa kerjaan yang harus dikerjakan. Intinya terima kasih sudah memfasilitasi. Semoga Allah Sebelum yang turun semuanya. kasih tausiah dulu sedikit dari Ustaz Miftah ya. Sebagai bekal untuk turun, ngapain aja setelah ini, kasih aja singkat Ustaz Van. Oke, siap. Ya mohon izin guru-guru. Jadi kesimpulannya gini ya, Bang Stefanus, Anda sekarang sudah muslim, maka kegiatan yang paling utama, jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu, yaitu belajar ibadah, belajar tentang sholat dan juga rukun-rukunnya itu, nanti tergabung dan belajar mengaji. Itu yang paling penting. Harus luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu. Nah tadi seperti halnya juga doa yang kita panjatkan dari guru kita Kang Ustadz Alif, bahwasanya apa, orang tua Anda masih ini kan, masih belum Islam, maka ketika Anda muslim itu bukan berarti menjauhi, tetapi harus lebih baik lagi, harus lebih berbakti lagi, tunjukkan kemusliman Anda, bahwasanya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kita harus berbuat baik setelah sekarang menyembah kepada Tuhan yang Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus berbuat baik walaupun itu berbeda akidah. Hanya saja perbedaan sekarang adalah ketika orang tua itu mengajak kepada ritual ibadahnya di luar Islam, Anda menolak, tapi menolaknya pun wa qul lahuma qaulan karima, harus dengan kata-kata yang baik. Itu yang Bang Stefanus ya. Jadi semakin Anda muslim, Anda harus semakin berbakti kepada kedua orang tua, bukannya semakin menjauh. Tunjukkan bahwasanya akhlakul karimah di dalam keislaman itu ya, Bang Stefanus ya. Itu saja. Iya, harus lebih baik lagi. Masya Allah. Iya. Nanti ketemu sama Gus Miftah di Zoom atau di grup WA. Jangan lupa mandi besar juga ya, Bang Stefanus. Siap. Mandi besar itu di laut ya, yang airnya besar, gede ya, di laut mandi besar. Nanti diajarin sama Gus Miftah cara-cara mandi besarnya ya, Bang Stefanus. Siap, Kang. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Izin pamit para sahabat sekalian. Terima kasih intinya. Assalamualaikum. Akhirul kiram, ahlan wa sahlan bil Islam. Masya Allah. Host nggak lucu, ngapain didengerin? Panas lagi panas. Ya, silakan pada diam semuanya. Silakan. Ya, silakan. Barangkali ada yang mau bersyahadat lagi di bawah, silakan naik. Izin Akang, izin Gurunda, Caca udah masuk jam kerja di sini. Caca mau izin ya. Ya. Nggak nanya. Iya, Ustaz. Iya, Uti sehat-sehat ya Uti ya. Lagi izin Bunda Rahma semuanya. Sebelum Caca turun, teman-teman, hidayah itu bukan karena kita paling pintar, tapi karena hati kita masih jujur mencari kebenaran. Kalau hari ini ada yang melangkah mendekat pada Allah, itu bukan karena manusia hebat, tapi karena Allah masih mengetuk hatinya pelan-pelan. Jangan sombong kalau sudah di jalan, jangan hina yang masih di pelajaran, karena kita semua cuma tamu dunia yang sama-sama sedang cari jalan pulang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa istimewa. Si Caca kayak Halil Gibran ya. Ya, Bang Mu'alaf, apa ini namanya Mu'alaf? Akhi Alif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kiram. Ya, Bang Alif mau masuk ke grup itu. Nanti di WA-in nomornya ke Ustadz Alif ya. Ustadz Alif, oh iya ya. Iya Bang. Ya biar dimasukin ke grup itu dan belajar Iqra bareng dan belajar Islam bareng di situ bersama para mualaf yang lainnya ya. Iya. Ya disempetin aja, diniatin aja untuk belajar dulu, mengkaji Islam dulu ya, perdalam ya Islamnya ya, biar nanti kalau
si Beji nanya langsung bisa dijawab ya. Yang susah itu kan istiqomahnya ya, ini apa namanya Kang Gen ya. Yang susah itu istiqomahnya. Maka kenapa kalimatnya itu Rabbunallah tsumastaqomu, mengakui bahwasanya Tuhan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Tsumastaqomu, kemudian istiqomah, continue, konsisten gitu. Maka kenapa di dalam surat Al-Fatihah dengan ihdinas siratal mustaqim, kenapa sih kita sering di framing tunjukilah kami jalan yang lurus? Artinya apa? Kita meminta kepada Allah itu litatbitil iman, ketetapan iman, karena kita kan banyak godaan gitu kan. Apalagi ahli alif ini kan sering digoda, Bu Rasmi, Bu Darni ya kan, hanya Bu. Jadi banyak godaan di perjalanan hidup kita yang bisa saja menggelincirkan dan menggoyahkan akidah kita. Apakah itu dari segi pemurtadan, ya kan, kemudian godaan-godaan harta, kemiskinan gitu. Semuanya itu bisa terjadi di sepanjang perjalanan kita dalam menjalani spiritual kita ini, baik itu secara horizontal maupun secara vertikal. Pasti ada ujiannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guruku Ustazah Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau minta pendapat Cah Tata, gimana nih menurut pandangan Cah Tata sendiri tentang Bu Rasmi? Ya langsung milih aja tema apa yang dikuasai. perasaan ini itu kan. Siapa? Lendi di mute, soalnya noise. Nah gitu. Soalnya noise. Ayo silakan teman-teman Oten, kita maju lagi ke diskusi ya. Kita ke diskusi lagi. Oten-otennya dinaikin. Yuk moderator, oten-otennya dinaikin lagi. Ngorek-ngorek ini. Susah juga ya cari Oten ya. Apa sudah 0,1%? Itu di bawah naik. Marcel naik, Marcel naik. Ku kapir itu Marcel itu. Saya izin Marcel sholat naik. asar dulu ya. Moderator, saya izin sholat asar dulu bentar ya. Ya, pada diam. Naiklah kau, Marcel. Marcel ini tulisannya Mina, nama akunnya Mina, tapi namanya Marcel. Kafir laknatullah, pemakan babi. Pengikut Paulus. Naik. Kafir. Tuhanmu itu keturunan pezina, kafir. Udah kubisukan dia ya, dia bisa baca typing tapi dia nggak bisa typing. Udah kubisukan, rasain kafir. Nggak berani diskusi, bisanya menghujat. Otak domba.
Walaupun dia naik itu kalau apa ya, di bawah udah menghujat itu, aduh, itu sampah. Nggak bisa lagi, udah kubisukan dia. Dia cuma bisa baca typing. Silakan. Modalnya menghujat, nggak bisa, nggak mau diskusi. Masya Allah, udah ada Ustadz Tata, Ustadz Gurunda, Ustadz Ali, Ustadz Miftah, apalagi. Habis ya. Tadi itu agama Buddha ya teman-teman. Mantap. Ustadz Alif itu lagi sibuk proyek. Jadi teman-teman, alhamdulillah ya. Apa tadi itu alasannya mu'allaf ya? Karena dia nggak merasa nyaman lagi di agama sebelumnya itu loh, nggak merasa nyaman, kebingungan. Rata-rata itu yang mu'alaf itu mereka bingung dengan Bibelnya sendiri. Kalau kita baca Matius, Yesus di situ mengajarkan kepada murid-muridnya, begini cara kalian berdoa. Ya, doa Yesus terhadap murid-murid. Kita lihat dulu ya. Di Matius cara Yesus berdoa itu kita lihat di Matius 6:9 ya. Matius 6:9 teman-teman, kita buka ya. Ini pengajaran Yesus loh. Kenapa mereka bego kali ya? Matius 6:9. Nah, apa di sini doa Yesus ya? Karena itu berdoalah demikian. Ini pengajaran Yesus ya teman-teman Kristen. Bapa kami yang di surga. Yesus berdoa kepada Bapaknya, itu kepada Allah. Dikuduskanlah namamu, disucikanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kehendak Bapa, kehendak Tuhannya. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau kita maknai secara kita berdoa Islam ya, berilah kami rezeki ya Allah, limpahkanlah rezeki kepada kami ya Allah. Ini kan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami. Jadi konsep penebusan itu drama omong kosong ya. Karena Yesus di sini minta ampunan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi begitu teman-teman cara Yesus mengajarkan berdoa. Berdoa diajari berdoa kepada Bapa. Nah karesteng ini berdoa kepada Yesus. Ya opo to rek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Api Jabar. Dikuduskanlah, disucikanlah namamu. Ampunilah, berikanlah kami makan, ampunilah kami. Jadi Yesus mengajarkan itu permohonan ampunan kepada Tuhan, pertaubatan. Tiba-tiba karesteng ini malah berdoa kepada Yesus. Ya toh, Ustadz, kasih kajian Ustadz, Tata. Ustadz Tata. Panaskan komal Ustadz.
Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, ini konsep di Islam juga gitu kan. Kalau kita bersalah terhadap seseorang, sebelum kita minta maaf kepada orang yang kita buat sakit hati kah, apakah ya Tuhan tidak akan memaafkan kita, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Dia gitu teman-teman. Alhamdulillah ya. Jadi buah dari pengajaran-pengajaran di Komal ini, selain memperkuat iman akidah kita, tadi itu bersyahadat, itu buahnya ya. Buah dari pengajaran yang benar, dari pengajaran Ustadz, Gurunda, Akang, ya semualah apologet ya. Itulah bersyahadat, penguatan iman. Jadi mereka yang sering nyimak ini, pastilah pengetahuannya tentang Islam, pengetahuannya tentang bagaimana itu karesteng, mereka udah paham. Jadi nggak mudah lagi dibodoh-bodohi oleh para misionaris, karena akal kita pasti tahu, bisa memilih inilah yang benar, inilah yang nggak masuk akal. Dulu mungkin mereka panen ya, karena dunia apologet ini belum semarak sekarang ini. Jadi informasi tentang Kristen itu kita masih buta ya, masih meraba, apa sih Kristen ini. Dulu aku gitu, apa sih Tuhan, apa sih Kristen ini. Aku nggak tahu kalau yang mereka sebut dipaku di ini tuh Nabi Isa. Dipikir itu anak Maria ya, Bani Israel. Nah, setelah kita belajar, mendengarkan kajian, pemaparan Gurunda, baca Bible, baru kita paham, oh ternyata ini Kristus palsu. Ini ternyata beda dengan Yesus anak Maria. Yang mereka tuhankan tuh beda, bukan Yesus atau Nabi Isa, Nabi kita, bukan. Bukan Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Ternyata inilah ya Mesias-Mesias yang sudah diwanti-wanti oleh Yesus. Waspadalah, akan datang kepadamu yang mengaku Mesias, yang mengaku Kristus. Waspada, waspada. Udah dikasih wanti-wanti. Jangan kau terima, jangan kau percaya. Oten-oten ini karena akalnya hanya sedikit ya akalnya. Udah terima aja, mau belajar. Ganti bentar bun, maksudnya Nanda Soraya mau naik, ganti dengan siapa? Pada diam ini, guru-guru kita pada diam. Ya, Nabi Ibrahim melahirkan, punya keturunan, taruhlah yang 2 dulu ya, ada juga yang mengisahkan 3 ya istrinya, tapi kita ini 2 ya, Sarah dengan Hagar. Lahirlah Ishak dan Ismail. Ishak ini menurunkan 12 Bani Israel. Ismail garis keturunannya sampai kepada Rasulullah. Ya, sehingga kita ini Islam lah. Jadi gitu ya teman-teman. Kristen ini apa? Kristen ini penumpang gelap. Kristen ini parasit. Kristen ini benalu. Dia harus pakai perjanjian lama. Dia harus pakai istilah-istilah Islam. Itu namanya benalu, kawan. Nggak bisa. Benalu itu kan hidupnya di pohon yang lain, batang pohon yang lain tuh, ku tengok tuh benalu. Dia nggak bisa mandiri.
Ayolah naik Kristen yang berani, ayo. Kalian punya nyali diskusi, ayo. Kalau kita nggak ngomong teman-teman rungkat. Ini pun supaya Oten itu ini ya naik ini. Arom mau syahadat Arom. Katanya ada yang udah ada syahadat. Naik yuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo Arom. Barusan Bang Arom ini siapa namanya ya? Tadi. Stepanus tadi. Masya Allah ya akan aduh kalau ini tinggal Arom yang tersisa ini kalau begini aduh mana ini Kepas ada Kepas di bawah, Kepas ada lagi yang bersahadat, Kepas Arom. Halo Arom Akang Kian, sehat Akang Kian? lagi sholat. Bunda sehat? Sehat, semuanya sehat. Ya tadi saya lagi ya. buka komal, katanya ada yang ini. Iya ya, gimana ini akan punah karistengnya. Kepas, gimana Kepas tanggapanmu? Kepas ada lagi bersyahadat tadi, Kepas. Apa kau sedih? Kepas? Ya, Iya. saya sekarang cara hidup saya udah seperti Yesus. Aduh, Mae. Berarti kau mau disalib. Nanti kau disalib ya. Dia mau kayak Yesus, teman-teman. Berarti dia mau disalib. Jadi gini Bunda Rahma. Ketika Yesus mengajarkan dan dia ditolak, Yesus kan mengibaskan jubahnya. Jadi saya udah maripat, saya nggak tarekat lagi, nggak hakikat, ada maripat timbul. Wallah, ngeri kali kau. Iya apa lagi? Iya keren. Kenapa sih kau? Sebentar dulu, inilah yang paling kubenci itu dari Karisteng. Kenapa tahu? Suka ngambil punya Islam, ngambil istilah-istilah Islam. Coba istilah-istilah bahasa Yunaninya makrifat apa itu? Itulah aku pakai lah. Itu kan Islam itu. Jadi makrifat mana ada Karisteng makrifat? Nah lo Kepas. Jadi pakailah istilah-istilahmu gitu loh dari Kepas. Saudara Kepas yang baik hati, Kepas yang baik hati. Pakailah istilah Islam, istilahmu. Apa di sana kok kalau ini ya? Kau sudah jadi paus ya? Apa di sana ya kalau mereka sudah tingkatan ininya sudah tinggi? Nggak ada Karisteng itu makrifat, nggak ada. Kau itu kan Oten. Istilah Karisteng apa teman-teman ya kalau mereka jenis paus ya? Emang Kepas Oten? Konten, Kepas. Gini loh Bunda. Jadi Bunda, ketika saya benar loh Bunda. Tadi kan Bunda bertanya, jadi saya menjawab gini loh. Apakah saya merasa sedih, kecewa? Santo, benar. Santo Kepas, udah, jangan kau sebut kau makrifat, kau Santo Kepas. Sakit hati ya dengar ini ya orang bersyahadat ya. Itu mereka udah tersadar, akalnya udah berfungsi, Bang Kepas. Kamu kapan? Enggak mau lagi ketika dia kan anak orang. Iya, ketika dia sudah syahadat bagus, nggak apa-apa. Jadi kalau semua masuk surga, siapa lagi masuk neraka? Kami kan masuk surga. Jadi nggak mungkin dong diciptakan Tuhan neraka. Apa gunanya neraka? Ya itulah tempat-tempat orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan, kan gitu. Ya kau lah itu Bang. Kau lah menolak ajaran Yesus, kau neraka. Jadi Bunda, ketika Yesus ditolak, kan dikibaskan jubahnya, bukan dipaksa. Malah Yesus mau didorong ke jatuh. Mana Yesus mengajarkan Karisteng? Mana Yesus mengajarkan Karisteng? Belum, pada waktu itu belum. Kan belum, berarti Yesus tidak bukan Kepas. Kamu salah lagi Kepas. Saya orang Kristen, kamu salah lagi Kepas. Matius 16:18 itu di atas batu karang aku akan mendirikan jemaatku. Jemaat itu eklesia itu gereja. Jadi siapa orang Kristen lah? Mana ada Petrus mengajarkan Karisteng? Kau juga ini naik kayak tuyul naik tiba-tiba ngomong. Mana ada Petrus mengajarkan Karisteng? Petrus itu sama Paulus itu berselisih, maka diadakan konsili Yerusalem. Paulus itu utusan kepada mereka yang berkulup, yang makan babi.
Kayak kau ini, Paulus. Kepas itu atau Petrus, si Kepas itu Petrus. Itu ajarannya berkesusuan dengan ajaran Yesus karena dia murid Yesus. Ribut dia dengan Paulus toh. Diadakan konsili. Sepakat mereka. Gini Bunda, Paulus itu untuk orang Bunda. berkulut. Jadi Maka dia bawa, bentar dulu, dia bawa ajarannya itu ke Yunani, ini udah Roma. bolak-balik. Yunani situ berkembang. Iya, ini udah bolak-balik kita ceritakan dari 2 tahun yang lalu Bunda. Jadi gini Bunda, kemarin ponakan saya kandung masuk Islam sama si Muhammad dari Aljazair. Bentar, Ya kan? Catata monitor, Jadi- catata Ustaz Alif. Ya, Ustaz pada ngomong. Herdi Kristen. Ustaz Alif nggak monitor. Hah? Islam. Oh, Islam. Dibawa dulu Bang ya. Mohon maaf ya Bang Herdia. Ya, saya boleh teruskan ya sedikit ya, boleh ya. Ini Sia ini Boleh ya? biar sama catata ini. Iya, Ya, si A ini penghujat. Jadi Silakan. kalau Kristen itu kan dari mana memang udah jelas Yesus lah yang membangun kekristenan. Karena kan pengikutnya Yesus itu kan dibilang Kristen. Maka Matius 16:18 itu kan di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku. Itu karanganmu. Lanjut Ustaz. Masih main panik. Kalau kau karangan bukalah datanya, betul apa enggak? Jangan main mute dong. Nah, disebut Kristen itu pada saat di Antioquia. Itu permulaan julukan kepada orang Kristen di Antioquia kisah Betul. 11:26. Sebentar Betul. dulu Aro. Itu kan julukannya kepada. Tapi masalah pembangunan kekristenan, Yesus yang membangun itu Matius 16:18. Gereja jemaat di situ. Jelas loh. Jadi kalau teman-teman Islam bilang Yesus nggak kenal Kristen, siapa bilang? Sekarang bantah Ustaz. Apa Gurunda Ustaz? Ustaz Bentar, Alif, Ustaz saya Alif. tegur itu dong, Kian Santang dulu. Kian Santang apa kabar Kian Santang? Ya, gimana? Sehat. Sehatnya kau? Sehat, sehat. Mantap, mantap, mantap. Ustaz Tata monitor. Jarang live-nya kau Kian. Silakan Ustazku. Gurunda sama Ustaz Alif mana? Kalau ada beliau aja. Gurunda di proyek Ustadz. Gurunda lagi di proyek Ustaz, sibuk. Ustaz Alif. Ustadz Alif itu ada ini dia menghitung uang berapa miliar. Silakan Ustadz. Oke, jadi yang namanya pengikut itu harus sesuai. Kayak umat Islam, pengikut Nabi Muhammad. Apa yang diikutin? Lo ajarannya. Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan itu Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang satu, Qul huwallahu ahad. Yang tidak kelihatan, Al-An'am 103. Yang tidak serupa, Asyura ayat 11. Maka kami iman itu. Sama dengan saya pengikut Yesus. Yesus mengajarkan Tuhan itu siapa? Allah. Markus 12:9. Yang tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Ya. Jadi kalau Kristen ini menurut Yesus ya perusak ajaran Yesus. Karena Kristen ini ada di Antioquia, Kisah Para Rasul 11:26. Ya, ketika Yesus dilantik jadi Tuhan, baru ada Kristen. Tujuannya untuk merubah ajaran tauhid menjadi pagan. Ini menurut Yesus tapi bukan menurut saya. Gitu. Oke, silakan. Ya baik, gantian ya. Kalau kamu bilang kamu mengikuti ajaran nabimu, ya boleh-boleh saja. Tapi orang Kristen juga kan mengikuti ajaran Yesus. Apa ajaran Yesus? Yesus mengajarkan berdoa mintalah dalam namaku. Orang Kristen berdoa pakai nama Yesus. Artinya dari sini saja orang Kristen sudah mengikuti ajaran Yesus itu. Satu. Yang kedua, Yesus mengajarkan baptis. Orang Kristen baptis nggak baptis. Jadi kalau masalah ikut-ikut mengikut, tentulah ngikutin ajaran junjungannya. Ya, cuman kalau kamu bilang merusak aja kekristenan, merusak ajaran tentang kata Esa, ingat Yakobus 2 ayat 11 kalau nggak salah ya. Kamu percaya bahwa Tuhan itu Esa, iblis pun percaya itu, cek datanya. Ya, kalau kau bangga-banggakan kata Esa itu. Kalau kamu pernah belajar kedoktoran, di dunia ini tidak ada yang bergantung kepada satu. Saya bisa buktikan itu ternyata. Bahkan yang kau katakan Tuhan itu sesembahanmu itu tauhid satu, tidak bisa. Yang namanya satu itu tidak bergantung dengan apapun. Itu satu. Ternyata Allahmu bergantung nggak kepada apa? Kepada suaranya dia bergantung, dia berfirman. Artinya suara dan diri sesembahanmu yang zatnya itu udah dua. Dia punya suara, dia punya zat.
Masih kau ngotot mengatakan itu satu. Disinilah letak keambiguan Islam miliaran dunia yang tidak mengerti apa itu satu. Jadi sampai langit rontok pun kalian nggak akan pernah mengerti sesembahanmu. Ngotot ngomong satu padahal faktanya nggak satu. Dia ada suara. Yang namanya satu tidak bergantung dengan apapun. Lanjut. Oke, karena Kristen tidak paham Bible, mari kita bantah pakai ajaran Yesus. Jadi Yesus ini mengajarkan berdoa seperti Nabi Muhammad berdoa kepada Allah. Yesus juga gitu. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami, kata Yesus. Bahkan di dalam Lukas 6 ayat 12, semalaman Yesus pergi berdoa kepada Allah. Nah, sama seperti Islam berdoa kepada Allah sama. Ya, jadi saya dengan Yesus sama. Yang kedua, baptis. Baptis itu sebenarnya untuk tradisi Wahyudi itu memang ada baptis. Baptis itu tujuannya untuk apa? Untuk menebus dosa ya kalau menurut Yesus. Karena Yesus dibaptis kan oleh Yohanes, Lukas 3 ayat 2 atau Matius 3 ayat 13. Nah, sedangkan baptisan Yohanes bagi orang yang bertobat, Kisah Para Rasul 19 ayat 3. Nah, Yesus dibaptis karena bertobat dia. Ya. Nah, dosa besar ini kata Yesus menyekutukan Allah, kayak Kristen ini. Ya. Percuma dia dibaptis tapi menduakan Tuhan. Bahkan 3. Ini menurut Yesus ini dosa besar ini. Ya. Ya, yang ketiga, oh, kalau Tuhanmu Esa tahta, iblis juga gitu. Ah, makanya Yesus ini ditegur oleh Kristen. Yesus, kamu memperkenalkan Tuhan itu Esa. Apa bedanya kamu dengan iblis? Kata Kristen. Gitu ya. Karena Yesus memperkenalkan Esa. Musa memperkenalkan Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad juga. Makanya Kristen menegur Yesus. Yesus kalau Tuhanmu Esa, Markus 12:29, Yohanes 17:3. Berarti apa bedanya kamu dengan iblis? Itu menurut Kristen ini ya. Terus katanya Esa tahta, buktinya Tuhanmu berfirman. Oh iya benar. Berfirman kepada Yesus, Yesus, kamu dengar suara saya Yesus? Iya, saya mendengar suaramu Tuhan. Yohanes 15:15. Sampaikan Yesus apa yang kamu dengar ya? Iya, Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Jadi wajar Tuhan berfirman kepada Yesus, kepada Musa, kepada Nabi Muhammad. Karena tugasnya para nabi memang penyampai firman. Yohanes 3:34. Nah, dari ayat-ayat semua ini menandakan memang Kristen merusak ajaran Yesus. Gitu. Oke, silakan. Ya, kalau kau mengakui bahwa orang Israel itu melakukan baptis, maka kita tahu penipuan yang dikerjakan oleh Al-Quran dalam bentuk mengikuti mila Ibrahim. Ya, Islam mengakui mengikuti mila Ibrahim. Orang Yahudi kan baptis, Islam baptis enggak. Nah, dari sini kita banyak menemukan Al-Quran, semakin baca Al-Quran, menemukan penipuan-penipuan yang dilakukan oleh Allah supaya orang menyembah Allah, tidak menyembah Tuhan Musa. Katanya ngikutin mila Ibrahim, baptis kagak. Katanya ngikutin mila Ibrahim, makan udang, Islam makan udang, Yahudi nggak makan. Yahudi nggak makan lele, Islam puas. Mau berapa kilo, mau berapa ton bebas. Jadi sebenarnya ini adalah pengalihan teman-teman. Ya, bagaimana supaya orang menyembah Allah tidak lagi menyembah Tuhan pencipta. Karena Allah bukan pencipta, ya. Karena kenapa? Ada awalnya. Baru kemarin sore ada, abad ke-7. Sebelumnya, apakah ada para nabi menyembah Allah? Enggak. Sesembahan yang disembah oleh para nabi orang Israel sampai sekarang tidak ada orang Yahudi berseru ya Allah, enggak ada. Yang ada Elohim, Yahweh, Adonai Elohim. Ya, bahkan Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa itu dengan jelas, namanya jelas. Sesembahanmu sampai langit rontok. Mohon maaf ya, saya nggak nerima penghujat. Di sini edukasi, di sini roomnya untuk belajar bareng-bareng ya. Dia nggak pakai data, nggak pakai apa, dari tadi menghujat terus, mengatakan Al-Quran itu apalah. Aduh ya Allah ya. Silakan catat. Dia bantah dulu. Jadi, kata milah Ibrahim itu tauhid. Ibrahim gak dibaptis, Ibrahim itu. Ya, baptis itu hanya ada di ajaran Yohanes dan Yesus. Yesus kenapa dibaptis? Oh, berarti dia dosa. Karena jelas kan ayatnya ya. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak,
bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudiannya. Jadi apa? Yesus dibaptis berarti Yesus menandakan dia orang berdosa lalu dibaptis bertobat dia gitu. Jadi bukan milah Ibrahim, bukan baptis, karena Ibrahim sendiri tidak mengajarkan baptis ya. Isa, Yakub gak ada. Sampai sekarang Wahyudi juga gak ada kayak gitu. Yang ketiga, Allah bukan pencipta. Kata siapa? Kejadian 1 ayat 1. Ya, di situ kamu tulis kitabmu Allah. Kalau dalam Al-Quran, Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Terus Allah bukan Tuhannya Nabi, Sriwil tidak menyembah Allah. Loh, makanya kenapa kalian di kitabmu ditulis Allah? Dengar Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kenapa ditulis? Diambil tapi tidak mau diakui. Jadi lucu Kristen ini. Ketika mereka terdesak, lalu kitabnya sendiri diingkari, tapi tidak mau dihapus. Jadi lucu mereka ini. Makanya sebenarnya kalau mereka tidak menghapus nama itu merugikan dirinya sendiri sebenarnya. Ya, karena di sisi lain tidak mau menyamakan. Di sisi lain sudah terlanjur ditulis. Kenapa tidak dibuang, tidak diganti? Gitu. Jadi mereka ini selalu ketampol pakai narasinya sendiri. Gitu. Oke, silakan. Ya, kalau mau naik lagi ya, open cam berdua sama gua debatnya yuk. Berdua sama gua debatnya. Open cam tapi syaratnya open cam ya. Berdua sama gua, jangan sama Ustadz. Kalau tipe-tipe model kayak lu, jangan sama Ustadz, sama gua aja berdua. Tapi open cam syaratnya ya. Ya, ini siapa namanya? Anak Raja Surgawi. Ya, kalau mau naik ke sini sama gua berdua, tapi syaratnya harus open cam ya. Syaratnya open cam berdua. Apalah ini. Ya, Kepas, silakan Kepas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar sahabat? Baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut. Saya nyimak. Iya. Ya, Kepas. Kepas monitor, Kepas. Oke, saya tanggapi yang tadi. Catata, apakah benar Al-Quran ini menipu? Allah itu tidak pernah menciptakan apa-apa. Jadi kalau dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan isinya. Ibrahim 32, Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Bahkan dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Huwa yuhyi wa yumit. Ya, jadi semuanya Allah yang menciptakan. Banyak data dalam Al-Quran itu. Oke. Nah, jadi dia itu hanya framing aja, hanya modal keluar-keluar aja. Yang penting menghujat kalau dia. Yang penting dia menghujat. Nggak pakai data, nggak pakai apa-apa. Nah, itulah Kepas, kalian itu seperti itu cara diskusinya. Tapi kalau pakai data, kalau pakai dalil, nggak masalah. Ini dalil nggak ada, ngoceh terus. Coba tunjukkan Kepas di dalam Bible kalau Yesus itu menciptakan alam semesta. Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, tuh dengar Kepas. Kenapa diturunkan si Puji? Si Puji kan tadi gamblang menjelaskan, sederhana, nggak berbelit-belit. Nggak ada pakai data apa-apa, nggak tahu dia. Nggak ngerti Bible, nggak ngerti apa. Itu iya itu. Pokoknya kalau Kristen debat, musuh terbesarnya ya Bible memang. Dari dulu ya kayak gitu. Kalau kayak Kepas ini tidak usah dialog. Bertanya aja gak bisa Kepas ini. Udah saya kontrak bertanya seumur hidup, tapi tidak ada pertanyaannya, kosong udah, habis sudah. Kalau kayak gitu, gamblang kayak gitu, simpel kayak gitu, saya juga bisa Kepas. Tanpa data kayak gitu, gua juga bisa loh. Yesus nggak bisa menciptakan apa-apa. Jangankan menciptakan, berak di celana aja nggak cebok.
Nah, itu jelas tuh. Coba jawab. Itu gamblang tuh. Ayo jawab. Jawab. Kok ketawa? Coba sekarang gini ya. Ini tetap gak berani. Coba Oten naik, gak usah dialog, bertanya saja. Takut mereka itu. Bertanya aja takut mereka. Gak usah dialog udah. Sampai puas nanya itu, tetap takut mereka itu. Udah gak bisa, udah punya nyali sudah. Sebenarnya kalau aku mau bilang ngapain bertanya lagi, udah beda kitab suci kok, beda agama, beda kitab suci, apa lagi mau ditanya? Ya, kan tak jawab pakai Quran dan Bible nanti. Jadi kalau nggak ada lagi Oten, kayak mana lagi perdebatan? Berarti sahlah Yesus Tuhan. Ya kalau Oten punah ya berarti nggak salah Yesus Tuhan. Gimana sih? Balik dia, Cak. Enak banget menyimpulkan. Iyalah, kalau nggak ada lagi Oten yang naik berarti salah Yesus Tuhan, apalagi? Ya itu udah. Bang Juma kan memualafkan orang, ya punahnya dari itu sudah. Ya banyak mualaf udah. Makanya kata orang-orang tuh mungkin udah rundingan, jangan debat dengan Bang Juma, nanti kalian mualaf, paling digituin. Konsili paling mereka itu. Orang saya udah 2 tahun sama Bang Juma diskusi, tapi saya tetap Kristen kok. Iya, tapi kan kamu gak pernah dialog pakai data, pokoknya imani saja kan gitu. Enggak, tapi emang catatan kita bidikannya bukan debater Kristen yang naik ke atas, bukan. Kayak tadi tuh Bang Stefanus, Bang Ronald, penontonnya ini yang mendengarkan, mereka kan mengkaji, belajar, membuka, penasaran benar nggak nih apa yang dikatakan oleh Bang Juma. Ketika dibuka sama mereka, oh ternyata benar. Buktinya tadi si Stefanus, dia nonton terus debat di YouTube, diskusi terus, akhirnya bersahadat. Nah itu bidikan kita itu, bukan debater yang ngeyel kayak kalian. Semakin kalian menghujat ke Islam, semakin banyak yang mualaf, tahu nggak lu? Surat At-Taubat ayat 32 itu. Yuriduna ayutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulutnya yang kotor, melintir-melintir, memfitnah-fitnah. Tujuannya untuk memadamkan. Malah Allah berkehendak lain. Allah jadikan Islam tambah terang. Di komal-komal mereka membuat fitnah, jelek-jelekin Islam. Di komal kita, Bang Juma memualafkan. Berarti kan Allah menghendakin lain. Mereka dengan mulutnya ingin memadamkan. Bang Juma di sini memualafkan. Ingin memadamkan malah bercahaya. Gitu. Tambah banyak mualaf. Itu di At-Taubah ayat 32 itu. Janji Allah itu tidak pernah bohong. Ya udah deh, pokoknya gini aja lah Kang Santang sama Ustadz Hatta. Udahlah, jangan diri kalau Tuhan kami menebus dosa kami, udah. Di situ aja sih letaknya sebenarnya permasalahan ini. Lewat apa? Nebus dosanya lewat apa? Darah Yesus. Berapa liter darahnya? Darah Yesus sekitar 30 liter. Cukup untuk obatin, untuk nebus manusia, miliaran manusia 30 liter? Cukup lah. Cukup, oke. Ketika disalib pakai baju warna apa? Enggak pakai baju Yesus. Enggak pakai celana katanya. Telanjang bulat. Pakai celana katanya. Enggak pakai celana katanya. Berarti telanjang bulat ya, gubal gabel ya. Pakai kolor bukan telanjang bulat, ada kolornya. Ukuran apa kolornya? 34. Ukuran 34, berarti kecil badannya ya kalau 34 ya. Ya, bajunya pakai warna apa bajunya? Itu pertanyaan apa itu? Enggak pakai baju, iya Pak. Oh, enggak pakai baju. Nah, gitu kalau sama si Kepas. Sekarang bajunya disimpan di mana? Baju Yesus? Di Yerusalem lah. Bukan di Jerman. Dipotong-potong buat jimat. Jadi dijadikan jimat, dipotong-potong kecil-kecil.
Emang baju Yesus pakai baju ukuran apa sih? Double XL. Oh, double XL. Double XL. Warnanya pink atau ungu? Abu-abu. Abu-abu ya, kayak ini abu-abu ya kalian. Nah itu Ca, kalau sama si Kepas Ca, saya udah tahu ininya kalau sama si Kepas. Enggak, kami gini loh, sederhana. Kami udah dimatra, udah ditebus dosa kami, anteng gitu loh. Jadi nggak berbelit-belit, nggak penasaran. Mananya Tuhan saya ini? Benarnya aku masuk surga nggak gitu? Kami udah pasti masuk surga gitu loh. Perang dulu nggak kalau masuk surga? Ada yang masuk neraka? Nggak, perang dulu nggak? Maksudnya? Kalian kan masuk surga nih di Kristen. Nah, sebelum masuk surga, perang dulu nggak? Perang apaan? Mana? Perang naga. Nggak ada perang naga, gimana sih? Itu Armageddon apa? Gerbak Cilok, jawab. Armageddon apa? Gerbak Cilok, jawab. Mau nipu lu di sini. Jadi gini loh, yang perang naga itu nanti Yesus dengan si Bilisis. Oh, Yesus. Jadi kalian ngapain aja nggak bantu Tuhan lu perang? Ya, santai lah. Kami kan manusia lemah. Dia kan Tuhan, ya dialah berlawan dengan iblis. Santainya di mana? Di dalam surga atau di gerbang surga? Di dalam surga lah ada santai. Kan itu sebelum kalian masuk surga tuh perang dulu. Surganya belum dibuka, kuncinya masih ada di Petrus. Iya, artinya kami udah dibuka itu surga itu. Belum, kuncinya masih di Petrus, belum dibuka. Gimana sih lo? Lu baca Bible nggak sih? Kalian itu masih di gerbang surga, belum masuk. Kuncinya ketinggalan di Petrus. Bener nggak Catata? Sok baca ayatnya Catata tuh. Mantap, benar. Ya sama ini pakai sudah diserahkan ke Petrus. Nah enggak, yang kamu ngomong Yesus yang perang dengan naga itu di mana ayatnya, Pak? Wong di situ kabur. Dia lupa kalau kuncinya itu ketinggalan di Petrus. Lupa dia. Mampus, karena harus kayak gitu Ca. Kalau lawan si Kepas mah Ca, saya udah tahu itu kartu asnya. Yuk, oten-oten yang lain dinaikin lagi teman-teman ya. Buat yang di YouTube semuanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Sia ini kayaknya jangan dikasih panggung lagi deh Cak. Penghujatannya udah menjadi-jadi. Iya sudah tidak mampu. Karena ngomong apapun ya tetap ketampol Bible mereka. Ngomong apapun. Itulah. Tadi darahnya berapa banyak? 30 liter. AND. Bajunya double XL. Celananya 34. Bajunya warnanya abu-abu. Nggak berani naik mereka, terlalu panas komalnya. Ya, komal saya itu kenapa ya? Angker bagi mereka tuh. Tapi kalau di komal-komal kecil itu mereka pada berani.
Soalnya apa, kalau di room saya ini bagi penghujat kalau jam segini ya nggak bakal saya kasih panggung. Kita harus tegas sama mereka, guys. Kalau kita membiarkan hujatan orang kayak gitu tanpa dalil, tanpa dasar, ya sama aja kita dengan mereka. Ya, Bang Bed. Bang Bed. Aduh, naik kok nggak ngomong. Masa sini naik, masa? Naik sini. Biar ada yang mualaf lagi, masa kalau dengerin lu debat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Miftah kemana Gus Miftah? Oten ini udah nggak berani debat edukasi, debat by data nggak ada yang berani. Cuma bisa gitu doang, hujat-hujatan gitu doang. Waalaikumsalam Malaysia. Ya, buat teman-teman yang ingin membantu tadi mualafnya Bang Stefanus ya, untuk administrasinya, bikin KTP dan sebagainya, silahkan ke rekening API ya, Bank BNI, 7-nya 5 kali 51770 ya. BNI 7-nya 5 kali 51770. Silahkan ya teman-teman ya. Ya, Bang Slamet Riyadi. Ya. Turunin aja, turunin Kang, turunin. Oh, oke. Gimana kabarnya? Sehat? Aduh, Masya Allah. Udah tinggal 3%. Itu pun 3% pun bukan debater. Yuk, sambil di tab-tab layar posting ulang, share-share dan laporannya digas ya teman-teman ya. Ayo. Si Arom malu itu sama saya tadi itu. Saya cuekin aja udah. Yuk, yang Kristen dulu yang naik ya, yang Kristen dulu yang naik. Mana OT-nya ada di rumahnya? Mau ke rumahnya akan ngantar tapi ongkosin ya. Makin kesini emang makin punah OT-nya guys, makin gak ada. Mereka ketakutan kalau mereka memaksakan untuk berdebat, ya konsekuensinya pasti akan ada yang mualaf ya. Konsekuensinya itu derita lu, derita kalian. Siapa suruh menuhankan manusia kan? Bingung mereka itu dengan Tuhannya aja bingung. Si Kepas kalau ditanya, siapa Tuhannya? Yesus. Roh Kudus Tuhan bukan Tuhan, Bapa Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Elohim Yahweh. Hahe. Bingung, kebingungan. Kalau umat muslim ya ditanya sama malaikat, Man Rabbuka, siapa nama Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Semua umat muslim menjawab Allah Subhanahu wa taala. Kalau Oten ditanya, Man Rabbuka, siapa nama Tuhanmu? Ditanya sama malaikat. Jadi gini Kat, pada mulanya kan firman bersama-sama dengan jangan bertele-tele siapa nama, makanya imani dulu Kat, diajak debat. Malaikat pun diajak debat sama mereka, coba. Gila nggak? Tuh saking kebingungannya tuh. Makanya kalian sebelum digendir sama malaikat nanti, ayo belajar dulu
Masuk Islam sini belajar. Biar selamat. Biar jelas nama Tuhannya. Nama Tuhannya siapa? Hai hai. Mana ada Tuhan hai hai. Izin telepon boleh? Bunda Rahma monitor nggak Bun? Bunda Rahma, Catata